2821. Kamu bilang kamu tidak akan membunuhku. Mendengar kata-kata Luming, pria parubaya itu menunjukkan ekspresi ketakutan dan berteriak ngeri. Aku bilang aku tidak akan membunuhmu sendiri, aku tidak mengatakan aku tidak akan membiarkan orang lain membunuhmu, bola, bunuh dia. Luming melambaikan tangannya. Ah, kamu tidak bisa mati dengan mudah, kamu melanggar kata-katamu. Pria parubaya itu meraung marah, berbalik dan lari. Namun, dia hanyalah dewa kultivasi yang berat, di mana lawan bola mengejar bola, beberapa kali terbunuh. Kemudian, Luming naik dan menyelesaikan pria tua bermarga Hong itu. Harta karun. Luming bergumam dengan ekspresi tertarik. Bagaimanapun, aku bebas. Lebih baik aku pergi dan melihat-lihat. Segera, Luming terbang sesuai dengan posisi Han. Namun, Luming tetap waspada, menahan napas, melambat, dan pergi ke sisi lain. Saat ini, di tempat yang berjarak lebih dari 100.000 li dari Luming. Di sini terdapat hutan lebat, pohon-pohon purbakala menjulang tinggi. Anehnya, di tengah hutan tidak ada pepohonan. Dari kejauhan, kamu bisa melihat beberapa bangunan batu di kawasan ini. Tapi jaraknya terlalu jauh untuk dilihat. Namun saat ini, di luar hutan, ada sekelompok orang yang sedang berkonfrontasi. Kelompok ini dibagi menjadi 4 kelompok. Jika orang lain melihatnya, mereka akan terkejut. Karena keempat kelompok orang ini sangat luar biasa. Sekolah Pedang Abadi, Akademi Sihir Aneh, Tanah Suci Tanpa Batas. Kelompok orang terakhir adalah orang Bingpi. Ada ratusan orang di setiap faksi. Hadirin sekalian, tempat ini pertama kali ditemukan oleh Akademi Sihir asing kita. Itu seharusnya milik sekolah kita. Apa maksudmu dengan ini? Di Akademi Sihir yang aneh, seorang pemuda berjubah ungu acuh tak acuh. Pemuda berjubah ungu ini adalah putra suci dari Akademi Sihir Aneh, dan dia memiliki kekuatan yang besar. Konyol, jika kamu mengetahuinya terlebih dahulu, itu akan menjadi milikmu. Ini masalah tidak ada pemilik, dan mereka yang melihatnya memiliki bagiannya. Ada juga seorang pemuda berbicara di Sekte Pedang Bumi. Pemuda ini adalah putra suci dari Sekte Pedang Abadi. Status dan kekuatannya tidak lebih buruk dari pemuda berjubah ungu dari Akademi Imo. Ya, karena kamu belum memenangkan Akademi Sihir, siapapun bisa memperebutkan harta karun di dalamnya. Di Tanah Suci yang tak terbatas, ada juga anak Tuhan di sini. Dia berbicara dengan dingin dan mengatakan kata-katanya. Matanya panas dan dia melihat area di tengah hutan. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa energi antara bumi dan langit terus-menerus berkumpul menuju area tersebut, yang tampaknya merupakan sesuatu yang terus-menerus menyerap esensi energi langit dan bumi. Pasti ada harta karun di sana. Orang-orang klan Bingpo tidak berbicara, tetapi sikap mereka menjelaskan segalanya. Pemuda berjubah ungu dari Akademi Imo dan yang lainnya jelek. Mereka tahu bahwa Akademi Sihir asing tidak mungkin menelan tempat ini sendirian. Apa yang akan kamu lakukan? Pemuda berjubah ungu itu berkata dengan dingin. Sederhana, ada iblis mengerikan yang tinggal di hutan ini. Tidak mudah untuk melewatinya. Kita semua bergantung pada kemampuan kita sendiri. Siapapun yang bisa mendapatkan harta itu akan menjadi miliknya, dan kita akan berbicara dengan kekuatan kita. Putra Abadi Jianzong tersenyum ringan dan penuh percaya diri. Yah, begitulah. Pemuda berjubah ungu dari Akademi Imo tidak punya pilihan selain setuju. Siapa? Tiba-tiba, pemuda berjubah ungu dari Akademi Imo minum dengan dingin dan melihat ke suatu arah. Guru lain, jika mereka merasakan sesuatu, lihatlah masa lalu. Aku tidak menyangka akan ditemukan secepat ini. Di antara dahan pohon purba, Luming menyentuh hidungnya. Tidak lama setelah dia tiba, dia melihat konfrontasi antara keempat pihak. Dia ingin diam-diam bersembunyi di kegelapan dan mengamati situasinya. Dia tidak menyangka akan terdeteksi secara langsung. Pemuda berjubah ungu dari Akademi Iblis Sayap memiliki persepsi yang luar biasa. Sejak dia ditemukan, tidak ada yang disembunyikan. Luming terbang langsung. Luming baru saja terbang keluar, ada suara kejutan di dalam klan Jiwa Es, tapi itu adalah Bingqing, pangeran ke-9 dari klan Bingpo. Kakak Bingqing. Luming tersenyum. Ketika dia bersembunyi sekarang, dia telah menemukan Es. Kakak Lu, aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Bingqing berkata sambil tersenyum. Kamu adalah Luming, Kaisar Xuanzong. Tiba-tiba, mata dingin menatap Luming, dan kemudian, suara suram terdengar. Luming Sun pergi dengan suara dan menemukan bahwa yang berbicara adalah pemuda berjubah ungu dari Akademi Sihir Aneh. Ya, aku Luming. Luming menjawab dengan enteng. Cara ketidakpedulian pemuda jubah ungu, kesempatan membunuh dingin, menyebar dan keluar. Ternyata kamu kakak Liu Shangkai. Liu Shangkai ingin mati sendiri. Aku sudah beberapa kali melepaskannya. Dia juga diam-diam menyerangku dan mencoba bunuh diri. Luming berkata dengan ringan. Berani. Merajalela. Ada beberapa raungan berturut-turut. Menyentuh.
Beberapa ahli dari Akademi Sihir Aneh melangkah keluar, dan nafas yang kuat keluar, dan mereka menekan Luming. Bunuh adik seperguruanku. Hari ini, aku akan menghapus kultivasimu dan memberimu makan iblis. Mulut dingin pemuda Zipao, melangkah keluar, akan membunuh Luming. Tunggu. Bincing memanggil, bergerak dan jatuh di depan Luming. Apa yang akan kamu lakukan? Itu bukan urusanmu. Minggir. Anak muda berjubah ungu minum dingin. Siapa bilang itu tidak ada hubungannya denganku? Luming adalah teman baik klan Bingpo. Jika kamu ingin memindahkannya, kamu harus melewati level klan Bingpo terlebih dahulu. Suara jernih. Begitu suaranya jatuh, beberapa ahli dari klan Jiwa Es muncul di depan Luming. Rasa dingin yang dingin memenuhi Luming, seolah-olah pemandangan itu telah memasuki musim dingin dengan segera. Wajah pemuda berjubah ungu itu suram. Pada awal Akademi Sihir Aneh, beberapa orang pergi ke klan Bingpo untuk membantu mereka mendapatkan kembali hati es giok yang dingin. Beberapa orang baik-baik saja. Mereka memberitahunya tentang klan Bingpo ketika mereka kembali. Dia tahu bahwa Luming membantu orang-orang Bingpo untuk mendapatkan kembali hati es giok yang dingin dan mendapatkan persahabatan dari orang-orang Bingpo. Sepertinya dia tidak bisa membunuh Luming hari ini. Bocah ini adalah Luming. Di Sekte Pedang Abadi, beberapa orang di Wuliang Shengzi juga bersinar dengan cahaya dingin. Mereka memiliki peluang membunuh yang kuat dan menyebar ke Luming. Di awal pertempuran pertama tanah leluhur klan Bingpo, mereka tidak menghancurkan tanah suci Jianzong dan Wuliang, dan banyak Tian Jiao yang mati di tangan Luming. Namun, mereka belum maju sekarang. Mereka berharap Akademi Iblis dan klan Bingpo akan dikalahkan, sehingga mereka bisa mendapat untung besar. Luming, Bingzu bisa melindungimu untuk sementara, tapi tidak seumur hidupmu. Mari kita lihat. Pemuda berjubah ungu tidak memulai, tetapi dengan dingin meninggalkan sepatah kata pun, lalu berbalik untuk bergegas menuju hutan. Pergi. Pemuda berjubah ungu memberi perintah, dan orang-orang dari Akademi Sihir Aneh mengikuti pemuda berjubah ungu itu dan bergegas menuju hutan. Orang-orang yang tidak menghancurkan Sekte Pedang dan Tanah Suci yang tak terbatas agak kecewa, tetapi Akademi Roh Jahat belum dimulai. Secara alami, mereka tidak akan melakukannya terlebih dahulu. Kekuatan klan Bingpo bukanlah lelucon. Pergi. Pergi. Mereka yang tidak menghancurkan Sekte Pedang dan Tanah Suci tanpa batas juga terbang ke hutan satu demi satu. Subscribe Penatua. Kakak Lu, mungkin ada harta karun di tengah hutan. Maukah kamu bergabung dengan kami dalam perjalanan ini? Bincing berkata sambil tersenyum. Itu yang aku maksud. Lu Ming mengangguk. Belum terlambat, ayo pergi. Seorang pemuda memberi perintah kepada Bingpo. Dia adalah kakak laki-laki Bincing, putra ketiga dari keluarga Bingpo, dan juga Tian Jiao yang tak tertandingi. Segera, Lu Ming mengikuti Master Bingzu dan terbang ke hutan. Saat mereka terbang ke hutan, terdengar semburan suara di hutan di bawah. Kemudian, tubuh hitam menembak dan membunuh mereka. Ular terbang. Itu adalah ular terbang setebal jari, lahir dengan sayap daging, kecepatannya luar biasa, seperti kilat hitam. Hati-hati. Tuan muda ketiga dari klan Bingpo mengingatkannya bahwa gelombang dingin sedang melanda. Seketika, puluhan ular terbang membeku dan jatuh ke dalam hutan. Orang lain dari klan Roh Es juga bergerak. Mereka memotong ular terbang dengan kekuatan telapak es, kekuatan kepalan es, dan cahaya pedang es. Ada ular terbang yang ditembak jatuh. Namun, jumlah ular terbang terlalu banyak, dan kekuatannya sangat kuat. Ada juga orang dari klan Bingpo yang terluka atau bahkan terjatuh. Wah, wah. Luming menusuk dengan tombak panjang, dan tombak itu meledak satu demi satu, membunuh lebih dari selusin ular terbang, beberapa di antaranya langsung meledak. Kakak Lu, kekuatanmu. Di tepi, Bincing terkejut. Kekuatan Luming jauh di luar dugaannya. Ketika Luming pergi untuk membantu mereka mendapatkan es giok yang berhati dingin, kultivasinya baru saja menembus alam dewa sejati, tetapi sekarang itu sudah menjadi 5 tingkat dewa sejati. Untuk sedikit keberuntungan. Pernyataan Tao yang diremehkan Luming. Kultivasi telah meningkat sedikit. Apakah ini, sedikit, dari Tuhan sejati pertama hingga Tuhan sejati kelima, ini disebut titik. Dia ingin naik sedikit. Orang lain dari klan Bingpo, termasuk putra ketiga klan Bingpo, juga sangat terkejut dengan kekuatan Luming. Namun, dalam menghadapi krisis saat ini, mereka tidak terlalu memikirkannya, dan mereka terus bergerak maju. Selain itu, beberapa jurusan lain, seperti Sekolah Pedang Abadi, Akademi Sihir Aneh, dan Tanah Suci Tanpa Batas, juga menghadapi serangan ular terbang. Semakin banyak di dalam, semakin banyak ular terbang. Ini seperti, di bawah hutan, ada ular terbang tak berujung, yang membuat kulit kepala orang mati rasa. Mereka bergerak maju dengan kecepatan yang lebih lambat dan lebih keras. Yang di bawah dewa, bersembunyi di tengah, yang di atas dewa, buka jalan keluar. Tuan muda ketiga dari klan Bingpo meraung, biarkan yang di bawah dewa bersembunyi di tengah, dan yang di atas dewa akan mengelilingi bagian luar dan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Hawa dingin melonjak, dan sekelompok besar ular terbang membeku menjadi es loli dan jatuh ke dalam hutan.
2 jam kemudian, mereka akhirnya bergegas keluar dari hutan dan sampai di tengah hutan. Di sini, sangat luas, tak berujung, tidak ada rerumputan dan pepohonan, sebagian, hanya tiang batu. Setiap pilar batu dipisahkan dengan jarak tertentu. Setiap pilar batu setinggi 100 meter tersebar tak beraturan di ruang terbuka ini. Di bawah pilar, ada patung. Patung-patung ini juga terbuat dari batu. Beberapa tingginya lebih dari 1 orang, sementara yang lain tingginya lebih dari 10 meter. Mereka seperti hidup dan hidup. Hampir hanya ada pilar batu dan patung. Dan, jauh di dalam pilar dan patung, ada sebatang pohon. Pohon raksasa, hingga ribuan meter, sangat besar. Yang mengejutkan mereka, daun pohon ini sangat aneh. Mereka tidak berwarna hijau, tapi hitam, berbentuk pedang, persis seperti pedang besi hitam. Hal yang paling aneh adalah buah dari pohon ini. Satu pohon utuh, hanya 1 buah, dan juga 1 buah batu. Ya, sepertinya itu diukir dari batu. Itu tergantung di mahkota pohon. Ukurannya sebesar baskom, itu ditutupi dengan pola aneh. Energi antara langit dan bumi, terus-menerus menyatu, dan akhirnya menyatu pada buah itu. Titik akhir konvergensi energi adalah buah ini. Harta karun. Mata orang-orang, panas. Meskipun tidak ada yang tahu buah apa itu, mereka semua tahu bahwa itu adalah harta karun. Ini milikku. Pemuda berjubah ungu dari Akademi Sihir Aneh itu mengedipkan matanya dan langsung bergegas ke pohon besar. Mustahil. Klan Pedang Abadi, Tanah Suci tak terbatas, dan orang-orang dari klan Jiwa Es juga bergegas ke pohon besar. Klik. Saat mereka bergegas maju, patung-patung yang tidak bergerak itu bergerak. Bang, bang, patung-patung itu selangkah demi selangkah, tubuh mereka yang berat membuat tanah bergetar, dan tubuh mereka membunuh orang. Pria muda berjubah ungu di Akademi Sihir Aneh adalah yang pertama menanggung beban. Patung setinggi 10 meter dengan pedang batu di tangannya, menebasnya dengan kasar. Mata pemuda berjubah ungu membeku, mendorong untuk minum, keluar dari sini. Segera, pisau ajaib dari tangan pemuda jubah ungu itu dipotong. Kapan? Pisau ajaib pemuda berjubah ungu bertabrakan dengan pedang batu patung itu, dan raungan yang mengerikan pecah, membentuk lingkaran gelombang suara yang mengerikan. Pada saat tabrakan, wajah pemuda Zipao berubah drastis. Tubuhnya sepertinya ditabrak oleh gunung suci, dan dia mundur dengan tiba-tiba. Saat ini, lebih banyak patung yang terbunuh. Puff, puff. Ah, ah. Darah bersinar dan jeritan terus-menerus terdengar. Dalam waktu singkat, setidaknya puluhan orang tewas di tangan patung-patung di Akademi Sihir Aneh itu. Bukan hanya sekolah iblis aneh, sekolah pedang abadi, tanah suci tanpa batas, tetapi juga klan Jiwa Es. Beberapa orang meninggal di tangan patung. Kekuatan patung-patung ini luar biasa. Apalagi semakin tinggi-tingginya, semakin kuat kekuatannya. Bang, bang. Patung-patung ini tampaknya dilengkapi dengan pegas di bawah kaki mereka. Mereka melompat setinggi ratusan meter, mengayunkan berbagai macam senjata batu dan membunuh orang. Luming juga menghadapi musuh besar. Patung setinggi 8 meter, memegang pedang batu, membunuh Luming. Pedang batu terpotong, ruang mengaum, kekuatan yang luar biasa, tekanan nafas Luming semuanya mengalami kesulitan. Potong bulan. Luming berpisah dengan 1 tembakan, dan langsung meluncurkan 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Kapan? Pedang batu patung itu terpotong di tombak, yang membuat tombak itu bergetar terus-menerus. Tubuh Luming mundur dengan liar, dan lengannya terasa mati rasa, seolah terbelah. Sua. Setelah pedang batu mengusir Luming, itu membunuh Luming lagi. Apalagi di sisi lain juga terdapat patung setinggi 8 atau 9 meter yang membunuh Luming dan menyerang di kedua sisi. Luming sedang dalam krisis. Bola. Luming melambaikan tangannya, dan bola itu terbang keluar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi petir. Petir keluar dan membombardir patung itu. Tapi yang mengejutkan Luming, petir membombardir patung itu. Patung itu sepertinya tidak ada hubungannya. Kecepatan terus membunuh Luming. Itu tidak berhasil. Luming memiliki getaran di hatinya. Bola melihat kilat tidak berguna, hanya bisa menggunakan tubuh bulat buludu, memukul sisi lain, dan sisi lain keras. Subscribe Penatua. Saat ini, penguasa dari 4 kekuatan utama telah jatuh ke posisi yang sangat rendah. Mereka dikelilingi oleh patung-patung dan orang-orang terus-menerus dibunuh. Jangan katakan bahwa mereka yang berada di bawah para dewa, bahkan para putra surga, sendiri dalam krisis. Seperti pemuda berjubah ungu, seperti putra ketiga berkebangsaan Bingpo, dikelilingi oleh beberapa patung setinggi lebih dari 10 meter. Bincing akan berbahaya jika bukan karena perlindungan para ahli bingsu. Luming, kamu telah memasuki formasi besar. Patung-patung ini bergerak mengikuti formasi. Semua yang memasuki barisan akan dibunuh. Di lautan pengetahuan, suara Bond Demon berdering. Dazen, bagaimana cara memecahkannya? Luming meminta nasihat. Sangat sederhana, lihat pilar batu itu, selama melompat di atas pilar batu, berjalan di atas pilar akan baik-baik saja. Jalan iblis tulang.
Sangat sederhana. Lu Ming terkejut. Omong kosong, ini sangat sederhana, tapi kalian bodoh dan tidak menemukannya. Bond Demon meremehkan jalannya. Lu Ming. Cobalah. Hati Lu Ming bergerak, membiarkan bola kembali padanya, dan kemudian dengan sekuat tenaga, dia bertabrakan dengan patung dan mundur dengan cepat dengan tubuhnya. Begitu dia menginjak tanah, tubuhnya naik ke langit dan mendarat di atas sebuah patung. Begitu Lu Ming jatuh di atas patung itu, beberapa patung yang mengejar Lu Ming sepertinya telah kehilangan jejak Lu Ming. Mereka melihat sekeliling dengan curiga dan kemudian membunuh yang lain. Berhasil. Lu Ming sangat senang. Kakak Bing, cepat naik ke pilar batu. Patung itu tidak akan menyerang orang di pilar batu. Lu Ming cepat ke Bing King dan yang lainnya. Mereka juga mendengarkan matanya juga cerah, dan kemudian bertarung dengan patung itu beberapa langkah, bergegas ke pilar batu. Ketika mereka menyerbu pilar batu, patung itu tidak menyerang mereka. Bing King dan yang lainnya sangat senang. Kakak ketiga, semuanya, naiklah ke pilar batu. Bing King berteriak dan memberitahu anak ketiga klan Bingpo. Lari ke pilar batu. Tuan muda ketiga dari keluarga Bingpo mundur patung dengan satu tangan, dan tubuhnya melintas dan bergegas ke atas pilar batu. Orang lain dari ras Bingpo bergegas ke pilar batu dengan metode mereka sendiri. Tentu saja, banyak orang yang terbunuh oleh patung dalam proses tumbukan. Awalnya, ada hampir 300 orang dari klan Bingpo, tetapi setelah sekian lama, ratusan orang terbunuh dan kerugiannya sangat besar. Pilar batu, buruan naiki pilar batu. Saat melihat pemandangan ini, orang-orang dari Akademi Sihir Aneh dan Sekolah Pedang Abadi tiba-tiba menyadari bahwa mereka bergegas menuju pilar batu. Setelah membayar harga, orang-orang dari tiga kekuatan besar juga bergegas ke pilar batu yang berbeda. Kemudian, orang-orang melompat ke atas pilar batu dan bergegas ke pohon besar di depan mereka. Ledakan. Tepat ketika Lu Ming baru saja melompat ke atas pilar batu, sebuah pisau tajam tiba-tiba memotong ke arah pilar batu di bawah kakinya. Ledakan. Pilar batu pecah berkeping-keping. Orang ini. Begitu Lu Ming melirik, dia menemukan bahwa pemuda berjubah ungu yang baru saja menghancurkan pilar batu di bawah kakinya dengan pisau. Pergi ke neraka. Pemuda berjubah ungu itu mencibir. Begitu pilar batu itu pecah, patung-patung itu langsung merasakan keberadaan Lu Ming. Bang, bang. Segera, beberapa patung setinggi 10 meter melompat dan membunuh Lu Ming pada saat yang sama, yang sangat mengubah wajah Lu Ming. Fase metode naga ajaib Jue. Lu Ming langsung menggunakan rumus naga dharma. 9 cakar naga dharma terbang keluar dan bergegas ke sebuah patung. Pada saat yang sama, 9 rantai es berterbangan. Kemudian, 9 armor emas merah dibuka. Dalam sekejap, Lu Ming menggunakan segala cara, termasuk bola, menjadi perisai untuk memblokir di depannya. Namun, patung-patung setinggi 10 meter ini begitu kuat sehingga dharma naga saling mengguncang. Mereka langsung dipatahkan oleh pedang batu, dan 9 rantai es juga dipatahkan. Ledakan. Lu Ming terkena beberapa serangan berturut-turut. Tubuhnya membentur tanah seperti cangkang, mengeluarkan raungan besar. Lu Ming merasa tubuhnya hampir retak dan mengeluarkan beberapa suap darah. Beberapa saat yang lalu, Lu Ming terluka. Namun, hal yang paling fatal adalah di bawah pilar batu, hanya Lu Ming yang sendirian, dan jumlah patungnya mencengangkan. Pada saat ini, patung-patung ini bergegas mendarat untuk menenggelamkan Lu Ming. Kakak Lu. Bing Qing terkejut, tetapi saat ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Hahaha. Jika kamu ingin melawanku, mati. Pemuda berjubah ungu tertawa terbahak-bahak. Namun, orang-orang yang tidak menghancurkan sekte pedang dan tanah suci yang tak terbatas acuh tak acuh dan berharap Lu Ming akan mati di tangan patung itu. Apa yang harus dilakukan? Saat ini, Lu Ming hampir dalam situasi putus asa. Ada patung-patung yang bergegas ke arahnya ke segala arah. Dengan satu gerakan, begitu banyak patung yang bisa menghempaskannya. Bang, bang. Saat ini, jantung Lu Ming berdetak kencang, dan nafas yang indah keluar. Nafas Dewa Kuno. Hati Lu Ming adalah hati para Dewa Kuno. Pada saat ini, ada bau yang luar biasa. Saat nafas keluar, tubuh patung-patung itu kaku. Serangan beberapa patung yang mengerikan hendak mengenai Lu Ming, tetapi saat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Kesempatan bagus. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini? Senjata orang lain disatukan menjadi satu dan diubah menjadi tombak yang cerah. Tiba-tiba, Lu Ming melompat dari sebuah patung dan bergegas ke pilar batu terdekat untuk menghindari perampokan. Sialan, apa yang terjadi? Namun, patung-patung itu kaku. Melihat pemandangan ini, hati pemuda berjubah ungu itu tidak mau mengong, cahaya matanya berkelap-kelip kesempatan membunuh yang ganas. Yang lain juga sedikit terkejut, tidak tahu kenapa. Baru saja, mereka mengira Lu Ming akan mati, belum lagi Lu Ming. Bahkan jika salah satu dari orang suci lainnya jatuh ke dalam situasi seperti itu, dia pasti akan mati. Namun, gerakan patung-patung itu tiba-tiba menjadi kaku, dan Lu Ming mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Hati para dewa kuno,
hatiku para dewa kuno, berpengaruh pada patung-patung ini. Pikiran Luming berubah tajam. Terlebih lagi, Luming bahkan memiliki perasaan bahwa dia bahkan dapat mengendalikan patung-patung ini selama dia menginspirasi para dewa kuno. Gerbang perunggu dunia ini muncul di tanah suci keturunan dewa kuno. Dunia mungkin memiliki hubungan yang baik dengan keturunan dewa kuno, sehingga hati dewa kuno akan memengaruhi patung-patung ini. Otak Luming terus berpikir, dan matanya sedikit berbinar. Orang ini, balas dendam ini, aku pasti akan balas dendam. Mata dingin Luming menatap pemuda berjubah ungu itu. Jika dia tidak memiliki hati dewa kuno, dia akan mati, dan pemuda berjubah ungu itu akan dimasukkan dalam daftar kematiannya. Luming, kamu beruntung. Kuharap kamu akan sangat beruntung lain kali. Pemuda berjubah ungu mendengus dingin, lalu berbalik untuk bergegas menuju pohon besar. Luming mencibir dan bergegas ke pohon besar. Pada saat ini, kelompok orang tercepat, telah bergegas melewati area kolom batu, langsung menuju puncak pohon buah. Subscribe Penatua. Pergi dari sini. Ini tempat pertama aku mengetahuinya. Seorang Master Akademi Iblis meraung. Bagaimana dengan yang pertama? Jika kamu menginginkan harta karun, lihat apakah kamu memiliki kekuatan. Seorang Master Sekolah Pedang Abadi mencibir. Kalau begitu aku akan membunuhmu. Master Akademi Sihir Aneh langsung membunuh Master Klan Pedang Abadi. Membunuh. Sebelum orang-orang dari 4 kekuatan utama bergegas ke pohon, mereka memulai perkelahian. Mereka bertengkar satu sama lain. Dalam sekejap, seseorang terbunuh. Mati untukku. Membunuh. Pertarungannya sangat sengit, satu persatu mata merah, dalam pertarungan. Saat ini, Luming dan yang lainnya, yang sedikit di belakang, tiba. Dalam sekejap, mereka tidak ikut berperang, dan bergegas ke puncak pohon. Saat mereka mendekati pohon besar, ada perubahan lain. Kong, kong, kong. Daun pohon besar bergetar dan membuat suara dentang pedang. Kemudian, beberapa daun rontok, seperti pedang besi hitam, membunuh Luming dan lainnya. Puff. Seorang penguasa tanah suci yang tak terbatas tidak dapat melarikan diri, dan langsung terbelah menjadi 2 bagian oleh sehelai daun. Darah memercik kemana-mana, dan tubuh jatuh ke bumi. Ini. Mata banyak orang membeku. Wah. Ada juga pedang yang membunuh Luming, seperti pedang tajam. Luming tidak berani ceroboh dan menembak. Kapan? Tombak itu menusuk daun, dan itu membuat suara emas dan besi saling beradu. Bilahnya dipukul oleh Luming dan terbang keluar. Namun, tombak di tangan Luming juga bergetar terus-menerus. Luming merasakan roh pedang yang mengerikan dan bergegas ke arahnya dengan membawa senjata panjang dan menuangkannya ke telapak tangannya. Telapak tangan Luming robek seperti rasa sakit, seolah dipatahkan oleh pedang ki itu. Hentikan. Luming minum, dan kekuatan supernatural tubuhnya melonjak ke telapak tangannya dan memaksa pedangnya ki. Wah, wah. Pedang ki itu dipaksa keluar dari telapak tangan oleh Luming, dan berubah menjadi pedang ki, yang terbang ke udara dan menghilang. Sumber roh pedang yang mengerikan, daun yang mengerikan. Luming ketakutan. Bahkan Luming seperti ini. Mereka yang tidak pandai berkultivasi bahkan lebih buruk lagi. Ada teriakan terus-menerus. Beberapa orang, meskipun menghalangi dedaunan, dipaksa masuk ke dalam tubuh dengan pedang ki, dan kemudian meledak, langsung mencabik-cabik tubuh mereka, dan bahkan jiwa mereka tidak dapat melarikan diri. Dalam sekejap, puluhan orang tewas. Semua yang berada di bawah para dewa, semua mundur. Pemuda berjubah ungu meraung. Di bawah para dewa, mereka tidak bisa menghentikan roh pedang dari daun-daun ini. Ketika mereka bergegas, mereka harus jatuh jauh-jauh. Mereka yang berada di bawah para dewa, satu demi satu kembali, tidak berani terburu-buru. Kelompok orang terkuat, seperti pemuda berjubah ungu, putra ketiga klan Bingpo, dan putra sekte pedang abadi, terus maju terus. Kekuatan bertarung mereka luar biasa, dan mereka menerbangkan daun demi daun. Kong, kong, kong. Saat orang banyak mendekati buah itu, seluruh pohon bergetar lebih keras. Semakin banyak daun yang bergetar, membuat suara pedang yang padat. Kemudian, lebih banyak daun jatuh, dan roh pedang membubung ke langit, membunuh pemuda berjubah ungu dan yang lainnya. Hal yang paling menakjubkan adalah daun-daun ini seolah membentuk susunan pedang dengan kekuatan tak terbatas. Pemuda berjubah ungu dan anak ketiga dari klan Bingpo semuanya diblokir dan sulit untuk maju. Brengsek. Orang-orang ini tidak terlihat baik. Harta karun itu sudah dekat, tetapi terhalang oleh beberapa daun. Pohon jenis ini benar-benar aneh. Luming mundur agak jauh dan tidak bergegas maju. Melihat dedaunan, Luming terkejut. Daun pohon, seperti pedang ajaib, tajam dan dapat membentuk susunan pedang, yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Bang, bang. Saat ini, jantung Luming berdetak lebih cepat. Luming tampaknya memiliki perasaan bahwa dia dapat menghindari serangan daun-daun ini, yang merupakan perasaan yang luar biasa. Aku akan mencoba mengendalikan hati para dewa kuno. Jantung Luming bergerak, lalu memanipulasi hati dewa kuno, sehingga jantung dewa kuno itu berdetak lebih cepat.
Napas indah menyelimuti Luming. Ini adalah nafas para dewa kuno. Kemudian, Luming bergegas ke mahkota pohon lagi. Wah, wah. Segera, ada beberapa daun, bersiul, membunuh pedang Luming, sehingga tubuh Luming tiba-tiba tegang. Tidak ada gunanya, mata Luming membeku, dan dia siap untuk melawan. Tetapi pada saat ini, ketika dedaunan dekat dengan Luming dari kejauhan, mereka tiba-tiba berbalik dan terbang melewati sisi Luming. Sangat berguna. Luming sangat gembira. Saat ini, Luming mempercepat dan bergegas menuju buah di mahkota pohon. Ketika dedaunan menyerbu ke arah Luming, mereka tampak memiliki mata yang panjang, dan mereka semua mengelilingi sisi Luming. Apa ini? Apa yang terjadi? Pemuda berjubah ungu dan yang lainnya hampir meledakkan mata mereka. Daun ini tidak menyerang Luming. Tanpa penghalang daun berbentuk pedang, Luming hanya berjarak beberapa ribu meter dari buah itu. Hampir seketika, Luming bergegas ke tepi buah. Namun, Luming tidak berani gegabah dan mendesak hati dewa kuno itu. Pada saat yang sama, Luming meletakkan pertahanan yang kuat di permukaan tubuhnya, lalu mengulurkan tangan untuk memetik buah itu. Yang memejutkan Luming memetik buah itu dengan sangat mudah. Sepertinya tidak ada beban. Begitu Luming senang, dia mengumpulkan buah langsung ke dalam ring penyimpanan. Kemudian dia melintas kembali dan dengan cepat menarik diri dari jangkauan serangan daun. Nak, berikan aku harta karun itu. Mata pemuda berjubah ungu itu merah, dan dia meraung. Dia melompat membuka beberapa daun berturut-turut. Tubuhnya tiba-tiba mundur dan mengejar Luming. Berani merebut harta dan mencari kematian. Bawa dia. Putra abadi Jianzong dan putra suci dari tanah suci yang tak terbatas mengaum dan mengejar Luming. Pada saat yang sama, ahli lain dari beberapa kekuatan besar juga mengejar Luming. Perjanjiannya barusan, tapi siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkannya. Kamu ingin kembali. Tuan muda ketiga dari klan Bingpo memanggil dan melambaikan tangannya pada saat bersamaan. Pakar lain dari klan Roes juga telah menembak untuk memblokir orang-orang di tanah suci yang tak terbatas. Namun, tidak ada yang menghentikan orang-orang yang tidak menghancurkan sekolah pedang. Di bawah kepemimpinan pemuda berjubah ungu dan putra abadi Jianzong, dia dengan cepat mengejar Luming. Saat ini, Luming sudah bergegas menaiki pilar batu, melompat ke pilar dan melarikan diri keluar. Luming, serahkan harta itu, jika tidak, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Pemuda berjubah ungu penuh dengan suara pembunuhan, terus-menerus mempercepat kecepatan, menuju Luming. Bukan untuk menghancurkan sekolah pedang, orang-orang dari Akademi Sihir Aneh juga menyerbu pilar batu. Kekuatan dari dua kelompok terkuat jauh di atas Luming, dan kecepatannya luar biasa. Mereka mendekati Luming dengan cepat. Subscribe Penatua. Jarak antara pemuda berjubah ungu dan Luming semakin dekat, namun wajah Luming masih terlihat tenang. Saat ini, dia mendesak hati dewa kuno untuk mencoba mengendalikan patung di bawah. Bang, bang, bang. Jantung para dewa kuno berdetak kencang, dan nafas misterius dan tak terlihat, seperti gelombang, menyebar, melewati patung. Saat ini, Luming memiliki perasaan, seolah-olah patung-patung ini disembah di kaki Luming dan mematuhi perintah Luming. Bergerak. Pikiran Luming bergerak dan mencoba mengendalikan beberapa patung. Patung-patung itu benar-benar bergerak. Mata dinginnya menyapu pemuda berjubah ungu dan yang lainnya. Ini sangat berguna. Bagus. Hari ini, aku akan mengirimmu ke jalan. Di mata Luming, kesempatan membunuh yang dingin muncul. Kemudian, Luming mendesak hati dewa kuno itu untuk mencoba mengendalikan patung itu. Dia menemukan bahwa dia dapat mengendalikan setidaknya puluhan patung. Puluhan patung, cukup. Menyerang. Pikir Luming, lusinan patung, tiba-tiba bergegas, melambaikan semua jenis senjata, menuju pemuda berjubah ungu, putra abadi Jianzong dan lainnya. Apa yang sedang terjadi? Pemuda berjubah ungu dan yang lainnya terkejut. Jika tidak di pilar ini, apakah akan baik-baik saja? Mengapa patung itu tiba-tiba menyerang mereka? Tanpa waktu untuk memikirkannya, mereka hanya bisa menolaknya. Namun, serangan patung-patung itu tiba-tiba berubah. Alih-alih menyerang pemuda berjubah ungu dan yang lainnya, mereka menyerang pilar batu di kaki mereka. Ledakan, ledakan. Setidaknya selusin orang, termasuk pemuda berjubah ungu, putra abadi Jianzong dan seterusnya, hancur berkeping-keping. Sama seperti sebelum Luming, ketika pilar batu pecah, segera ada banyak patung. Merasakan mereka, mereka semua bergegas ke mereka. Sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar. Menyentuh, menyentuh. Lebih dari selusin ahli diledakkan oleh sekelompok besar patung dan mendarat di tanah. Beberapa yang lebih lemah dibunuh secara langsung. Lalu, ada lebih banyak patung, membunuh pemuda berjubah ungu dan lainnya. Jeritan terus berdering dan orang-orang dibunuh. Segera, ada 7 atau 8 orang terkuat yang tersisa, seperti pemuda berjubah ungu dan klan pedang abadi. Ah, ada apa? Brengsek. Pemuda berjubah ungu dan yang lainnya meraung, berdampak gila, ingin keluar dari pengepungan. Namun, jumlahnya terlalu sedikit, dan jumlah patungnya terlalu banyak.
Selain itu, Luming mengendalikan lusinan patung dan menjeratnya. Mereka tidak bisa terburu-buru keluar sama sekali. Ketika dua kekuatan lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka pucat karena ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan pergi jauh, takut mereka juga akan dihancurkan menjadi pilar batu dan diserang oleh patung. Ah, Luming, apakah kamu melakukannya? Pemuda berjubah ungu meraung dan menatap Luming, penuh pembunuhan ganas. Pergilah dengan ketenangan pikiran. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Luming, biarkan aku keluar dengan cepat. Aku adalah putra suci dari Akademi Sihir Aneh. Jika aku mati, kamu akan mati 10 kali atau 100 kali, dan itu tidak akan membayar hidupmu, mengerti? Pemuda berjubah ungu meraung. Ya, aku tidak akan menghancurkan putra Jianzong. Jika aku mati di sini dan tidak menghancurkan Jianzong, aku pasti akan menghancurkan seluruh keluargamu. Putra dari klan pedang abadi mengaum. Aku sangat takut. Apa menurutmu aku takut? Luming berteriak dengan aneh dan tampak acuh tak acuh. Biarkan orang-orang ini keluar dan menunggu pihak lain membalas. Bagaimana mungkin? Pokoknya, apapun yang terjadi, pihak lain akan membunuhnya, lalu membunuhnya kembali dan menjaga pengaruhnya. Sejumlah besar patung, seperti pemuda berjubah ungu dan lainnya, termasuk beberapa yang tingginya lebih dari 10 meter, sangat kuat. Orang-orang yang terjebak oleh patung itu terus-menerus dibunuh. Segera, ada dua pemuda berjubah ungu yang tidak akan menghancurkan putra Jianzong. Dan keduanya terluka parah dan tidak bisa melawan. Tidak, aku tidak ingin mati. Luming, aku mohon, biarkan aku pergi. Pada saat ini, pemuda berjubah ungu itu benar-benar melunak dan mulai memohon belas kasihan. Namun, Luming acuh tak acuh dan tidak tergerak. Ah! Teriakan melengking dan tidak rela, putra abadi Jianzong, ditabrak oleh patung setinggi lebih dari 10 meter, dan kepalanya jatuh di tempat. Tidak. Melihat pemandangan ini, pemuda berbaju ungu hampir gila dan berteriak histeris. Saat ini, penyesalan hatinya tak tertandingi, penyesalan mengapa memprovokasi Luming. Puff! Pada saat berikutnya, pemuda Zipol juga mengikuti jejak putra abadi Jianzong. Dia ditebas oleh pedang batu dan jatuh di tempat. Di Akademi Sihir Aneh, Sekte Pedang Abadi, bersama dengan dua orang suci dan selusin ahli, semuanya mati dan dibunuh oleh Luming Kang. Putra suci dari Tanah Suci Wuliang telah berhenti berkelahi dengan tuan muda ketiga dari klan Bingpo. Saat ini, wajahnya seputih salju, dan dia ketakutan. Baru saja, jika dia tidak dihentikan oleh tuan muda ketiga dari klan Bingpo, aku khawatir dia akan mengikuti jejak pemuda berbaju ungu. Jubah dan jatuh di sini. Luming, aku tidak tahu apa yang dia gunakan untuk mengendalikan patung-patung itu. Luming, kamu membunuh putra Akademi Iblis. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan mati. Jika aku tidak menghancurkan klan pedang, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di kejauhan terdengar suara gemuruh. Pada saat ini, orang-orang dari sekolah pedang abadi di Akademi Iblis lainnya telah bergegas keluar dari kolom batu dan bergegas keluar, terbang dan berteriak. Mencari kematian. Luming berbicara dengan acuh tak acuh, memanipulasi puluhan patung dan langsung mengejarnya. Orang-orang itu takut menggigil, dan kemudian dengan putus asa bergegas keluar, tetapi di sekitar hutan, ada ular terbang untuk menyerang, mereka bahkan lebih takut, putus asa untuk menyerang. Segera, Luming bergegas melewati area pilar batu, tetapi pada saat ini, dia berhenti karena dia menemukan bahwa puluhan patung juga berdiri, dan tidak mengikuti Luming keluar. Tidak bisa keluar. Luming mengerutkan kening dan mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Tampaknya patung-patung ini tidak bisa meninggalkan susunan besar. Sayang sekali, sayang sekali. Luming menghela nafas. Kekuatan arca ini sangat kuat, terutama yang tingginya lebih dari 10 meter. Jika mereka bisa dibawa keluar, mereka akan banyak membantunya. Mereka tidak akan lagi takut pada putra Tianhong dan putra Cahaya Mengambang. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka mungkin dapat membunuh mereka. Sayangnya, aku tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Ide ini sia-sia. Luming tidak mengejar Akademi Iblis lainnya. Dia tidak menghancurkan orang-orang dari klan pedang. Ada banyak ahli yang tersisa di sisi lain. Dengan kekuatan Luming, dia tidak bisa membunuh pihak lain, tetapi akan dibunuh oleh pihak lain. Kakak Lu, ini sangat bagus. Bincing dan yang lainnya mengikuti pilar batu dan menatap Luming dengan takjub. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Luming tersenyum dan menatap orang-orang di pilar batu. Mereka yang berada di tanah suci yang tak terbatas tidak berani menginjakkan kaki di atas pilar batu. Kakak Bing, ayo pergi. Luming Dao. Luming tidak ingin membunuh orang di tanah suci. Dia tidak ingin membunuh orang-orang yang tidak ingin meninggalkan tanah suci. Bincing dan yang lainnya mengangguk, dan mereka bergegas keluar bersama. Pada saat mereka bergegas keluar dari hutan, orang-orang yang tidak menghancurkan sekte pedang di Akademi Sihir Aneh telah menghilang. Subscribe Penatua. Kakak Lu, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Kamu telah membunuh dua orang suci Akademi Yimo dan sekte Bumiejian. Aku khawatir kedua kekuatan itu tidak akan membiarkanmu pergi.
Dia khawatir tentang Luming. Angka tingkat putra suci, di mana kekuatannya, adalah Tianjiao teratas, jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Masing-masing dari mereka memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa masa depan, dan prestasi masa depan tidak terbatas. Jika karakter seperti itu terbunuh, kekuatan apapun akan patah hati. Aku khawatir master dari dua kekuatan akan menjadi gila dan akan mengejar Luming. Bahkan jika Luming sedang berlatih di alam liar, pihak lain dapat mengirim sejumlah besar ahli untuk mengejar dan membunuh Luming. Luming mengerutkan kening. Dia tidak memikirkannya. Tidak aman untuk kembali ke markas Xuanzong. Kong Xuanzong hanyalah salah satu dari 10 sekte teratas di wilayah Qin Tianxing. Meskipun merupakan sekte teratas pertama, masih ada celah antara kekuatannya dan 3 kekuatan hegemonik. Pada saat itu, 2 kekuatan Wumi Jianzong akan pergi ke markas Kong Xuanzong, dan Kong Xuanzong mungkin tidak dapat melindunginya. Kakak Lu, kenapa kamu tidak ikut dengan kami dan pergi ke markas klan Bingpo? Meskipun Akademi Sihir Aneh dan Sekolah Pedang Bumi kuat, kami tidak takut padanya. Bingqing bertanya. Ya, kamu adalah dermawan keluarga Bingpo aku. Aku akan melindungi kamu dengan segenap kekuatan aku. Tuan muda ketiga dari klan Bingpo juga berkata. Luming membantu orang-orang Bingpo untuk mendapatkan kembali hati es giok yang dingin, yang terlalu banyak membantu orang-orang Bingpo. Bingyu berhati dingin dapat membantu orang-orang Bingpo untuk memiliki lebih banyak Tianjiao, yang merupakan harapan kebangkitan kebangsaan Bingpo. Mereka secara alami berterima kasih kepada Luming. Terima kasih banyak. Luming Yibao Kuan lakukan. Dia memikirkannya sejenak. Sekarang tempat yang paling cocok untuk pergi ke markas klan Bingpo. Segera, orang-orang berangkat dan pergi ke markas klan Bingpo. Basis kebangsaan Bingpo juga dibangun di jadi yang tinggi dan menjulang tinggi. Sejumlah besar orang Bingpo aktif di pangkalan, yang tampaknya merupakan kota besar. Begitu mereka tiba di markas klan Bingpo, anak ketiga Bingqing dan Bingpo membawa Luming untuk bertemu dengan satu-satunya Raja Dewa klan Bingpo di daerah ini. Mereka memberitahu Raja Dewa apa yang terjadi sebelumnya. Adik laki-laki Luming, kamu bisa tinggal di sini. Di Akademi Sihir yang aneh, Sekte Pedang Abadi ingin memindahkanmu dan melewati klan Jiwa Es terlebih dahulu. Roh Raja Es sangat kuat dan memberikan janji. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tetapi pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari basis Akademi Yimo dan basis Bumi Jianzong. Luming, berani membunuh putra suci dari Akademi Sihir Aneh. Ikutlah denganku dan pergi ke markas Kong Xuanzong. Terdengar raungan dari dasar Akademi Sihir Aneh. Kemudian sejumlah besar tuan membunuh Xuanzong yang kosong. Demikian pula, terdengar suara gemuruh dari dasar Bumi Jianzong. Kemudian, sejumlah besar orang kuat terbang keluar dari pangkalan Bumi Jianzong dan membunuh Kong Xuanzong. Pangkalan Xuanzong kosong, orang-orang datang dan pergi, sangat hidup. Lagi pula, sekarang pintu keluar telah menghilang dan tidak bisa keluar, orang menetap dan tinggal di dunia ini sebentar untuk berlatih. Bang, bang, bang. Tiba-tiba, lubang Xuanzong membunyikan drum yang tumpul. Drumnya berbunyi. Apa yang terjadi? Apakah ada banyak iblis yang menyerang kota? Tidak, aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya. Banyak orang terkejut. Genderang perang dipasang di pangkalan Kong Xuanzong, untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan besar, genderang akan dibunyikan dan semua orang akan bersiap untuk perang. Namun sejak berdirinya pangkalan, beduk tidak pernah dibunyikan. Sekarang, mengapa drum tiba-tiba berbunyi? Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Semua orang di markas Xuanzong yang kosong mengambil tindakan dan terbang ke tembok satu demi satu. Ketika mereka terbang ke atas tembok, mereka melihat sekelompok besar orang kuat datang ke sisi ini dengan ganas, satu persatu. Akademi Sihir Aneh adalah anggota Akademi Sihir Aneh. Mengapa begitu banyak orang di Akademi Sihir Aneh datang ke markas kami di Kong Xuanzong? Aku tidak tahu, kurasa tidak. Kamu, masih ada, itu adalah klan pedang abadi. Tiba-tiba, seseorang memanggil. Orang-orang lebih kaget dan bermartabat, karena di arah lain, ada juga sekelompok orang yang membawa pedang satu persatu. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menghancurkan klan pedang. Pasukan besar sekolah pedang abadi berhenti di luar pangkalan Kong Xuanzong. Nafas dingin dan tekanan mengerikan menyebar ke pangkalan, yang membuat wajah banyak orang berubah drastis. Kalian berdua, aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Di kedalaman pangkalan Kong Xuanzong, terdengar suara yang kuat. Kemudian, di udara tinggi, seorang pria parubaya muncul. Ya Tuhan! Melihat sosok ini, orang-orang Xuanzong yang kosong menjadi tenang. Pria parubaya ini adalah Raja Para Dewa yang dikirim oleh Kong Xuanzong. Wei, kami di sini hari ini untuk seorang murid Kong Xuanzong, yang bernama Luming. Tolong serahkan. Ada suara dingin yang datang dari arah sekolah. Kemudian, sesosok muncul di langit di atas orang-orang sekolah, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya ilahi yang luas. Raja Dewa, juga Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh. Apa, datang untuk Luming? Akademi Sihir Aneh ada di sini untuk meminta Luming. Apa yang dilakukan Luming untuk membuat orang-orang Akademi memulai gerakan, dan bahkan Raja Dewa telah datang.
Mendengar ini, orang-orang Kong Xuanzong mulai menebak dan bertanya-tanya apa yang telah dilakukan Lu Ming. Dan kamu, Wu Wei, Raja Dewa Kong Xuanzong, melihat ke arah Jianzong. Juga untuk Lu Ming, serahkan Lu Ming. Ada juga sosok di langit bumi Jianzong yang merupakan Dewa Raja Bumi Jianzong. Raja Dewa, yang merupakan kedudukan dari dua kekuatan, muncul. Murid-murid Kong Xuanzong bahkan lebih heran lagi. Kedua kekuatan bersatu demi Lu Ming. Lu Ming, ada apa denganmu? Di markas Xuanzong yang kosong, Ouyang Qingxiang berbisik. Pada saat yang sama, Yue Linglong, Wu Zifeng, An Hai dan Liu Chang semuanya ada di sana, menunjukkan ekspresi khawatir. Kali ini, dua kekuatan utama para dewa telah datang. Mereka tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Lu Ming hanyalah keturunan Kong Xuanzong. Apa yang dia lakukan untuk membuat kedua guru itu datang ke sini? Wu Wei, Raja Dewa Xuanzong, juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak masalah jika aku memberitahumu bahwa Putra Akademi Iblis Aneh bertarung secara diam-diam dan mati di tangan Lu Ming. Raja Akademi Sihir Aneh itu acuh tak acuh. Aku tidak akan menghancurkan Putra Master Pedang Jianxing, tetapi juga mati di tangan Lu Ming. Lu Ming harus membayar nyawanya. Raja Abadi Jianzong sama nyaringnya dengan suara pedang. Segera setelah pernyataan ini dibuat, terjadi keributan di markas Xuanzong yang kosong. Hampir semua orang Xuanzong yang kosong tertegun. Dua putra suci dari sekolah pedang abadi mati di tangan Lu Ming. Apakah itu benar atau tidak? Itu karakter anak suci. Bisakah Lu Ming membunuh karakter level putra? Subscribe Penatua. Sulit dipercaya semua orang di Kong Xuanzong. Mereka tahu kekuatan Lu Ming dengan sangat baik. Belum lama ini, mereka hanya bisa bersaing dengan orang-orang di daftar dewa yang sebenarnya. Bagaimana mereka bisa membunuh sosok level putra suci, dan masih menjadi dua sosok level putra Sein? Bagaimana mungkin? Pada saat yang sama, Tianhong Shengzi dan Fuguang Shengzi juga memangkas dasar Kong Xuanzong. Setelah mendengar ini, mereka menggelengkan kepala dengan kuat, yang tidak bisa dipercaya. Bisakah Lu Ming membunuh karakter level putra? Mereka berdua saling mengenal dan memiliki kekuatan yang besar, dan tidak kalah dengan mereka. Jika Lu Ming bisa membunuh perang rahasia dan bintang pedang, bukankah dia bisa membunuh mereka? Ini. Ouyang Qingxiang, Yue Linglong, Wu Zifeng, seorang Hai dan yang lainnya juga saling memandang dengan kagum, beberapa di antaranya sulit dipercaya. Wu Wei, Raja Dewa Kong Yuan, juga terkejut. Itu juga di luar dugaannya. Mereka akhirnya mengerti mengapa kedua kekuatan itu mulai memobilisasi massa. Bahkan Raja Tuhan datang dan anak Tuhan jatuh. Itu memang acara besar. Kalian berdua, apakah kamu salah? Lu Ming hanyalah murid baru Kong Xuanzong. Bagaimana kamu bisa membunuh kedua orang sucimu? Wu Wei menyortir pikirannya. Jika saat ini tidak benar, akankah kita datang ke pintu kita? Raja Akademi Sihir Aneh itu acuh tak acuh. Ya, Wu Wei, kamu tidak perlu bicara omong kosong. Serahkan Lu Ming secepatnya. Raja Abadi Jianzong lebih langsung dan sombong. Kalian berdua, ini adalah tanah para dewa kuno. Ketika kamu mengambil risiko dan bertarung di luar, akan selalu ada risiko. Jatuh adalah hal yang biasa. Jika Lu Ming benar-benar membunuh kedua orang suci kamu, kamu tidak dapat mengatakan bahwa kamu membunuh kami. Kong Xuanzong, banyak dari Kong Xuanzong aku pergi dan mati di tangan murid-murid dari dua kekuatan utama kamu. Suara Wu Wei, juga dingin, tidak bahagia. Itu normal untuk mengambil risiko dan bertarung di luar. Kalau takut jatuh di luar, lebih baik diam di rumah dan tidak keluar. Yah, Wu Wei, apakah kamu menyindir putraku, Putra Akademi Sihir Aneh, karena kekuatan bertarungnya yang lemah? Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh dengan suara suram dan penuh dengan momentum yang kuat. Dia berkata, jika murid Akademi Sihir asing terbunuh dalam pertarungan normal, mereka tidak akan kompeten. Aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Tapi kali ini, Lu Ming, seorang murid dari Sekte Kong Yuan, diam-diam menyerang kuil suci. Putra Akademi Sihir asing dengan tangan kejam. Selain itu, ada 8 dewa di dunia. Tidak peduli seberapa berat hingga 5 master berat, apakah Lu Ming memiliki kekuatan ini? Raja Akademi Sihir Aneh bertanya. Itu benar, Lu Ming juga menggunakan cara tercela untuk menyakiti putra dari klan Pedang Abadi, dan para ahli lainnya. Raja Sekte Pedang Abadi juga berkata. Begitulah, tidak heran, tidak heran. Begitu pihak lain mengatakannya, Kaisar mempercayainya. Hanya dengan cara ini kita dapat mengatakan bahwa di masa lalu, Lu Ming membunuh 2 orang suci dari pihak lain dalam pertempuran pertama, dan mereka sulit dipercaya. Jadi begitu. Tianhong dan Fuguang merasa lega. Ternyata Lu Ming membunuh perang rahasia oleh An Hai, dan bintang pedang itu tidak mengandalkan kekuatan yang sebenarnya, jadi mereka lega. Bocah ini, beraninya kamu diam-diam menyakiti putra Akademi Jianzong dan Yimo. Kali ini, aku tidak perlu melakukan apa-apa. Dia sudah mati. Tianhong, putra Fuguang, memikirkan hal ini, tetapi senang. Wu Wei, Raja Ilahi dari Kaisar Langit Xuanzong, terdiam saat ini. Jika demikian, dia tidak punya alasan untuk berhenti.
Wu Wei, serahkan Luming, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Teriak Raja Abadi Jianzong. Wu Wei mengerutkan kening, dan dia sangat malu. Luming adalah Tian Jiao dari Kong Xuanzong. Secara alami, dia tidak mau memberikannya satu sama lain. Namun, dia menghadapi dua dewa satu sama lain saat ini. Bahkan jika dia ingin melindungi mereka, dia tidak bisa melindungi Luming. 2. Kamu tidak di sini pada waktu yang tepat. Luming tidak berada di markas Kong Xuanzong kita. Bahkan jika aku ingin menyerahkannya, aku tidak bisa melakukannya. Wu Wei memalingkan matanya dan berkata. Nyatanya, dia tidak tahu apakah Luming ada di markas atau tidak. Alasannya adalah dia sedang membuat cerita. Dia tidak ingin menyerahkan Luming. Jika kamu atau tidak, aku akan mencari tahu dengan mencari pikiran aku. Suara dingin Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh terdengar, dan kesadaran spiritualnya meledak seperti lautan luas, dan dia ingin menyapu ke dasar Kong Xuanzong. Aku memosongkan markas Xuanzong, beraninya kau mengatakan cari dan cari. Wajah Wu Wei tenggelam, dan kesadaran psikisnya yang kuat meledak, menghalangi kesadaran roh Raja Dewa dari Akademi Iblis. Wu Wei, kamu sendiri, juga ingin memblokir kami berdua, mimpi, aku datang untuk menemuimu. Raja Abadi Jianzong membuka mulutnya, dan kemudian raungan pedang mengguncang langit selama 9 hari. Cahaya pedang yang terang tiba-tiba muncul di langit dan berdiri di antara langit dan bumi. Aku tidak tahu berapa lama atau seberapa besar itu. Dia menebas ke dasar Xuanzong. Begitu wajah Wu Wei berubah, kekuatan cemerlangnya meledak. Tubuhnya naik ke langit dan berubah menjadi cahaya pelangi, bergegas menuju cahaya pedang besar. Ledakan. Sepertinya seluruh dunia bergetar dan bergetar. Kekuatan raja sangat mengerikan. Inilah alasan mengapa kedua orang itu mengendalikan kekuatan suci mereka dan tidak bocor. Kalau tidak, getarannya akan lebih menakjubkan. Dua orang menentang gerakan, konfrontasi jarak jauh, penuh dengan tekanan yang mengerikan. Akibatnya, Wu Wei tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghentikan Raja Dewa Akademi Iblis. Leng Hun, Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh, melangkah keluar selangkah demi selangkah dan muncul di langit di atas pangkalan Xuanzong. Perasaan spiritualnya yang kuat menyapu dia keluar. Tapi setelah beberapa saat, wajahnya sedikit tenggelam. Luming, seperti yang diharapkan, tidak ada di sini. Raja Akademi Sihir Aneh berkata dengan dingin. Mendengar ini, Wu Wei merasa lega. Dan Ouyang Qingxiang, Yue Linglong dan lainnya, juga menghela nafas panjang. Meskipun mereka tidak melihat Luming di pangkalan, mereka masih takut Luming akan berada dalam bahaya jika dia menutup suatu tempat di pangkalan. Tidak. Raja Abadi Jianzong, wajahnya berat. Aku tahu bahwa Luming tidak berada di markas Kong Xuanzong, tapi mungkin di markas klan Bingpo. Sebelumnya, Luming dan orang-orang klan Bingpo sangat dekat. Tian Jiao dari Akademi Sihir Aneh berseru. Dia adalah orang yang mengikuti perang rahasia sebelumnya. Dia telah melihat Luming dan Bingking berjalan sangat dekat. Klan Jiwa Es. Raja Akademi Sihir Aneh dan Raja Abadi Jianzong memiliki sedikit kedipan di mata mereka. Klan Jiwa Es, bukan Xuanzong kosong, bisa membiarkan mereka diremas. Bingpo adalah salah satu dari dua ras terkuat di wilayah bintang dinasti Qin. Kekuatannya lebih kuat dari Akademi Yimo atau Bumi Jianzong. Kecuali jika kedua kekuatan bertambah, mereka dapat bersaing dengan Bingpo. Tapi mereka tidak mau berhenti. Mereka saling memandang dan melihat tekad di mata masing-masing. Tidak ada gunanya bersembunyi di klan Bingpo. Jika kamu menggunakan cara tercela untuk menyakiti putra Akademi Iblis, kamu harus membayar untuk hidupmu. Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh berkata dengan dingin, pergi, ikut aku, dan datang ke klan Bingpo untuk meminta seseorang. Setelah mengatakan itu, dia harus terbang terlebih dahulu dan terbang menuju klan Jiwa Es. Subscribe Penatua. Pada saat yang sama, Raja Abadi Jianzong juga memimpin orang untuk membunuh klan Bingpo. Ayo pergi dan lihat juga. Bersama. Semua orang di Kong Xuanzong juga sangat penasaran. Mereka ingin tahu hasil kali ini. Mereka mengikuti sekolah roh jahat dan tidak menghancurkan dua kekuatan Jianzong dan pergi ke klan Bingpo. Luming, kuharap kamu tidak berada di klan Bingpo. Ouyang Qingxiang, Yue Linglong dan yang lainnya berbisik, juga mengikuti kerumunan, menuju klan Jiwa Es. Luming, kuharap kamu berada di klan Bingpo. Putra Tian Hong dan cahaya dingin putra Fu Guang melintas di matanya. Mereka semua berharap Luming akan dibunuh oleh orang-orang dari Akademi Iblis dan Sekte Pedang Abadi. Sekelompok orang, perkasa menuju keluarga Jiwa Es terbang. Saat mendekati markas klan Bingpo diganggu, dan suara genderang perang juga dibunyikan. Di dasar kewarganegaraan Bingpo, kerumunan padat terbang ke tembok kota. Itu klan Pedang Abadi. Ada juga Akademi Sihir Aneh, diikuti oleh orang-orang Kong Xuanzong. Mengapa pasukan ini datang ke markas klan Bingpo kita? Sepertinya mereka yang datang ke sini tidak baik. Banyak orang Jiwa Es berbisik. Tidak, orang-orang dari Akademi Jianzong dan Yimo benar-benar datang. Pergi untuk memberitahu saudara Lu. Bingqing melihat sekolah pedang abadi dan orang-orang dari Akademi Sihir Aneh. Wajahnya berubah dan terbang ke sebuah rumah batu di markas klan Bingpo.
Orang-orang dari Sekte Pedang Abadi berhenti di luar markas klan Bingpo. Apa yang bisa aku lakukan untuk kalian dua kekuatan besar, dengan begitu banyak orang datang ke klan Bingpo kami dengan ganas? Raja Roes melangkah ke langit, dan suaranya mengungkapkan arti dingin. Saudara Bing, kami di sini untuk meminta seorang pria dari klan Jiwa Es kamu, seorang anak laki-laki bernama Lu Ming dari Kong Xuanzong. Apakah dia anggota keluarga Bingpo kamu? Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh berbicara, tetapi di hadapan Raja Dewa klan Bingpo, dia berbicara lebih sopan. Aku tidak tahu. Ayo pergi. Raja Roes itu dingin dan kuat. Kakak Bing, orang ini membunuh putra dari dua klan kita dan para ahli lainnya dengan cara yang tercela. Kita harus mengambil orang ini. Terlebih lagi, orang-orang kita melihat bahwa Lu Ming sangat dekat dengan orang-orang dari klan Jiwa Es. Jika dia benar-benar anggota klan Bingpo, saudara Bing harus menyerahkannya, agar tidak merusak keharmonisan kita. Jalan Tuhan dan Raja Jianzong tidak akan dihancurkan. Menyakiti keharmonisan. Hehe, bagaimana jika kamu merusak keharmonisan? Raja Roes mencibir. Kamu. Raja Abadi Jianzong sangat jelek sehingga dia mengatakannya dengan cukup sopan, tetapi pihak lain tidak memberinya muka. Lu Ming itu pasti anggota klan Bingpo. Tuan muda ketiga dari klan Bingpo telah kembali. Mereka pernah bersama sebelumnya. Salah satu murid Akademi Sihir Aneh memanggil, menunjuk ke tuan muda ketiga dari klan Bingpo. Kakak Bing, sepertinya Lu Ming benar-benar ada di klan Jiwa Esmu. Kupikir sebaiknya kamu menyerahkannya. Jalan Tuhan dan Raja di Sekolah Iblis Aneh. Aku berkata, aku akan memberitahumu, apakah kamu masih pergi? Apakah kamu ingin berperang dengan orang-orang Bingpo aku? Raja Roes masih kuat. Raja Akademi Sihir Aneh, Raja Abadi Jianzong, terlihat sangat jelek. Mereka saling memandang, dan ada jejak tekad di mata mereka. Hari ini, mereka membentuk pasukan untuk memobilisasi massa. Jika mereka mundur dengan cemas karena beberapa kata tidak baik dari Raja Klan Roes, bagaimana mereka bisa menghadapinya? Terlebih lagi, mereka tidak takut dengan klan Bingpo. Saudara Bing, kamu harus memahami fakta bahwa di sini, tetapi dunia dewa kuno tidak berada di wilayah Qintianxing. Hanya ada satu Raja Dewa di masing-masing pasukan kita. Raja Abadi Jianzong membuka mulutnya dengan dingin. Apakah kamu mengancamku? Raja Klan Jiwa Es memiliki pandangan yang membekukan di matanya, dan rasa dingin yang mengerikan keluar. Itu bukan ancaman, aku mengatakan yang sebenarnya. Sekte Pedang Raja Bumi yang abadi membuka mulutnya dan menjadi kuat. Cahaya pedang berkedip di tubuhnya. Sepertinya pedang itu akan meledak kapan saja. Ya, Saudara Bing, jika kamu benar-benar ingin menjadi musuh kami, kamu hanya bisa bersaing dengan Saudara Bing. Raja Akademi Sihir Aneh juga berbicara dengan dingin, dan nafasnya yang kuat seperti bayangan. Raja Klan Bingpo terlihat jelek. Menghadapi dua dewa, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Kali ini, semua kekuatan besar hanya dapat mengirim satu Raja Dewa. Tidak diragukan lagi bahwa mereka semua adalah dewa dengan kekuatan tempur yang tinggi, terutama dari Sekolah Pedang Abadi dan Akademi Roh Jahat. Aku khawatir tidak ada dari mereka yang lebih lemah darinya. Dia tidak bisa menghentikannya jika dia melakukannya. Adapun mereka yang berada di bawah Raja Dewa, itu terlalu berbeda dari Raja Dewa, dan tidak ada kemungkinan perbandingan sama sekali. Kakak Bing, sebaiknya kamu menyerahkan Lu Ming agar tidak melukai persahabatan kita. Kekuatan pedang Raja Abadi Jianzong semakin kuat dan kuat. Indera pedangnya yang mengerikan telah mengunci klan Dewa Raja Bingpo. Lu Ming, keluar dari sini. Pada saat ini, Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh meraung dan mengejutkan seluruh markas klan Bingpo. Sebelumnya, Lu Ming mempelajari buah batu di sebuah rumah batu berkebangsaan Bingpo. Buahnya, seukuran wastafel, berbentuk bulat dan ditutupi dengan pola yang aneh. Tapi Lu Ming mempelajarinya untuk waktu yang lama dan tidak tahu apa efeknya. Tanya Bondimen dan ukur rumus kata, mereka juga tidak mengerti. Lu Ming hanya bisa menyimpannya dan mempelajarinya nanti. Pada saat ini, es menyerbu masuk. Kakak Lu, itu tidak baik. Orang-orang yang tidak menghancurkan klan pedang di Akademi Sihir Aneh terbunuh, dan bahkan Raja Dewa keluar sendiri. Jalan sejernih es. Bahkan Raja Tuhan ada di sini. Mata Lu Ming juga membeku. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain begitu bersemangat sehingga bahkan Raja Dewa yang bertanggung jawab atas pangkalan pun diberangkatkan. Tapi jangan khawatir, bahkan jika Raja Dewa mereka keluar, Raja Dewa dari klan Jiwa Es tidak akan menyerahkanmu. Bincing berkata dengan tegas. Lu Ming, keluar dari sini. Saat itu, raungan datang dari jauh, mengguncang seluruh pangkalan. Wajah Bincing dan Lu Ming berubah. Tampaknya pihak lain sangat kuat. Lu Ming Dao. Lu Ming, keluar dari sini. Hari ini, kamu tidak bisa pergi. Suara itu, lagi. Lu Ming, kamu tidak bisa keluar. Raja Dewa kita akan memblokir mereka. Bincing bahkan jalan yang sibuk. Sulit dikatakan, tampaknya pihak lain sangat kuat. Apalagi jika dua dewa dari Akademi Yimo dan Bumi Jianzong bergandengan tangan, Raja Dewa yang mulia akan sulit untuk diblokir. Ini berkah, bukan bencana. Ini bencana, tapi tidak bisa dihindari. Kalau begitu, ayo keluar dan lihat.
Luming adalah orang yang tegas. Setelah mengatakan ini, dia membuat langkah besar untuk terbang. Bingqing mengikuti Luming dengan cemas. Segera, Luming terbang ke tembok markas klan Bingpo. Itu Luming. Luming ada di sini. Seorang murid Akademi Sihir Aneh berteriak pada Luming. Mata semua orang tertuju pada Luming. Ada yang ganas, ingin tahu, membunuh dan khawatir. Tidak, Luming benar-benar ada di klan JWS. Ouyang Qingxiang dan yang lainnya khawatir. Namun, Putra Tianhong dan Putra Cahaya mengambang sangat gembira. Subscribe Penatua. Melihat Luming Zhen muncul, Tianhong Shengzi dan Fuguang Shengzi sangat gembira. Hari ini, tanpa menghancurkan sekolah pedang, Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh begitu kuat sehingga dia bahkan tidak memberikan wajah klan JWS. Luming sudah mati. Tampaknya bocah itu ada di sini. Keluar dari sini. Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh minum dengan dingin. Ketika dia mengangkat tangannya, dia menjadi daya tarik yang kuat. Dia menghisap Luming dan ingin menyedotnya. Bersenandung. Raja Kebangsaan Bingpo bersenandung dingin. Saat dia menginjak udara, hawa dingin yang mengerikan menyembur keluar, yang mematahkan daya tarik Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh. Kakak Bing, apakah kamu bertekad untuk bertarung dengan kami? Raja Akademi Sihir Aneh itu dingin. Bagaimana dengan perang? Cara ampuh Raja Roh Es. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Aku khawatir kamu sendiri tidak akan menghentikan kami. Raja Akademi Sihir Aneh meraung, dan kekuatannya yang keras dan tak tertandingi pecah. Semua orang di dunia merasakan tekanan yang kuat. Pada saat yang sama, Raja Abadi Jianzong juga meledakkan arti pedang yang mengerikan, menekan Raja Klan Bingpo, yang membuat Raja Klan Bingpo mundur sedikit. Haha. Saat ini, Luming tertawa terbahak-bahak. Nak, apa yang kamu tertawakan? Raja Akademi Sihir Aneh, dengan mata dingin, menyapu Luming. Merupakan kehormatan besar bagi dua Raja Dewa untuk membawa begitu banyak tuan untuk membawa aku, generasi muda, dan tertawa. Luming berkata dengan suara nyaring, juga, aku penasaran. Aku ingin bertanya kepada kalian berdua, mengapa kamu ingin membawa aku? Kamu telah menyakiti putra dari dua klan kita dengan cara yang tercela. Tidak bisakah kamu mengambil keuntungan dari kamu? Jalan Tuhan dan Raja di sekolah iblis aneh. Berbahaya, konyol. Konyol. Luming tertawa dan berkata, dalam perang rahasia, dua pendekar pedang dan sekelompok ahli mengejar dan membunuhku. Namun, mereka terlalu sombong. Aku menggunakan medan untuk mengontrol susunan besar untuk membunuh mereka. Ini juga disebut tercela, itu juga disebut bahaya terselubung. Jika kamu ingin bersaing untuk mendapatkan harta di luar, kamu harus mengandalkan kekuatan kasar, bukan kecerdasan. Luming bertanya berulang kali. Omong kosong. Raja Akademi Sihir Aneh minum dingin. Apa yang ingin kamu dengar darinya? Cabut saja. Raja Abadi Jianzong berkata dengan acuh tak acuh bahwa dia akan keluar untuk mendapatkan Luming. Tapi saat ini, nafas yang kuat datang dari langit, yang mengunci Raja Abadi Jianzong. Wu Wei, apakah kamu ingin ikut campur? Raja Abadi Jianzong mendongak dan wajahnya dingin. Omong kosong, Luming adalah murid Kong Xuanzong. Bagaimana kamu bisa menerima apa yang kamu katakan? Wu Wei mundur, kekuatannya mendidih, dan dia dengan kuat mengunci Raja Abadi Jianzong. Sebelumnya, dia adalah manusia, tentu saja sulit untuk menghentikan satu sama lain, tetapi sekarang, dengan bantuan Raja Roh Es, dia tidak takut. Luming telah mengatakan bahwa dia dikejar terlebih dahulu, dan kemudian memanipulasi susunan besar untuk membunuh kalian berdua orang suci. Itu tergantung pada kecerdasan. Bagaimana kamu bisa jahat dan berbahaya? Jika kamu bahkan tidak bisa menggunakan susunan itu, mengapa banyak orang berlatih arai? Wu Wei membuat tanggapan menyindir. Raja Abadi dari Sekolah Pedang Abadi terlihat jelek. Wu Wei datang untuk bekerja sama dengan Dewa Raja dari Kebangsaan Bingpo, dan mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan sama sekali. Ho! Ouyang Qingxiang, Yue Linglong dan yang lainnya menarik napas panjang. Saat Wu Wei datang untuk menyelamatkan, Luming aman. Mereka lega. Sialan, bocah ini sangat beruntung. Putra Tianhong dan Putra Fuguang sangat tidak bahagia. Kalian semua, silakan pergi. Aku tidak menyambut kalian. Raja Roh Es melambaikan tangannya. Hahaha, ini masalah 13 sekte Qintian. Kalian orang-orang Bingpo terlalu luas dalam bisnis mereka. Dalam hal ini, aku, orang Qian, akan datang untuk bermain denganmu. Pada saat ini, suara berat datang dari kejauhan. Saat suara itu jatuh, sesosok tiba-tiba muncul di langit. Ini adalah pria parubaya, dengan tubuh yang kuat, kulit merah, dan panas yang mengerikan, terus menyebar. Orang Qian. Dan Dewa Qian. Wajah Raja Klan Roh Es tiba-tiba sulit dilihat. Wajah Wu Wei berat. Sangat menyenangkan bahwa kita tidak bisa menghancurkan Raja Sekolah Pedang. Qian dan Bingpo adalah musuh. Sangat tidak mungkin bagi Raja Dewa Qian untuk membantu Bingpo. Dua orang dari klan Bingpo ini, aku akan memblokirnya untukmu. Jika kamu ingin mengambil seseorang, ambillah dengan cepat. Qian Gat mencibir, nafas yang membara, ke arah Raja Roh Es menyebar dan keluar.
Tidak. Kali ini, tidak hanya Wu Wei, tetapi juga Raja Klan Bingpo mengubah wajahnya. Bing Qing, Ouyang Qingxiang, Yue Linglong dan wajah orang lain gila. Awalnya, Lu Ming sudah aman. Tanpa diduga, pada saat kritis, dia tiba-tiba membunuh Raja Dewa Qian, memecah kebuntuan dan memiringkan kekuatan kedua belah pihak sekali lagi. Hahaha, bocah ini ditakdirkan untuk jatuh di sini. Tian Hong dan Fu Guang tertawa terbahak-bahak di dalam hati mereka. Mereka sangat senang mati. Wu Wei, bagaimana kamu bisa menghentikannya? Raja Abadi Jianzong menghembuskan nafas yang kuat dan mengunci Wu Wei. Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh juga siap bertarung. Perang sudah dekat. Mengejanya. Lu Ming mengatupkan giginya dan berniat untuk membakar hati para dewa kuno. Dia tahu bahwa bahkan jika dia membakar hati para dewa kuno, kekuatan bertarung dan Raja Dewa berbeda satu sama lain, dan tidak mungkin untuk memblokir Raja Dewa. Tapi bukan gayanya untuk duduk dan menunggu kematian. Bahkan jika kamu mati, kamu harus bertarung. Mengaum, mengaum. Tepat pada saat kritis ini, terdengar suara gemuruh di kejauhan. Saat berikutnya, semakin banyak suara melolong, lapis demi lapis, gelombang demi gelombang, seolah-olah gelombang umum, mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang menjadi pucat. Mengaum. Gemuruh dan gemuruh, langit bergetar, bumi bergetar, dan membuat raungan. Di kejauhan, ada sekelompok tokoh yang panik ke arah sini, semuanya adalah orang-orang dari klan Bingpo. Jelas, orang-orang ini sebelum pengalaman petualangan di luar, sekarang semuanya terbang kembali dalam kebingungan. Tidak, tidak, ini gelombang monster. Ada gelombang monster. Masuk ke kota. Orang-orang berjiwa es itu, berteriak ketakutan. Apa? Gelombang iblis. Banyak orang terkejut. Secara khusus, beberapa dewa, kekuatan mata, mereka telah melihat, di kejauhan, iblis yang tak terhitung jumlahnya, meraung ke sisi ini. Ada begitu banyak, sulit dihitung, tidak ada habisnya. Di antara mereka, ada banyak iblis yang mengerikan, iblis di surga dan alam dewa tidak terhitung jumlahnya. Begitu banyak iblis. Bahkan wajah raja pun berubah. Pada saat ini, Raja Dewa dari Akademi Sihir Aneh, Raja Abadi Jianzong, Raja Dewa Kong Xuanzong, dan Raja Dewa berkebangsaan Qian menerima berita pada saat yang sama. Selain markas mereka, mereka juga menemukan iblis yang tak terhitung jumlahnya, menyerang markas mereka. Subscribe Penatua. Setiap pangkalan, ada iblis yang tak terhitung jumlahnya yang dilarikan, beberapa dewa tidak tenang. Ada banyak murid di markas mereka. Jika mereka diserang oleh iblis, mereka akan kehilangan banyak. Sialan, kembali ke pangkalan. Raja Akademi Sihir Aneh meraung. Saat ini, aku tidak peduli untuk menjatuhkan Lu Ming. Di sisi Lu Ming, ada Wu Wei dan Bingpo God King. Bahkan jika mereka menambahkan Raja Dewa Qian, ada 3 orang, tetapi jika Wu Wei dan Raja Dewa Bingpo mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka, mereka tidak akan menang atas Lu Ming untuk sementara waktu. Dengan cara ini, markas mereka dalam bahaya. Pergi. Sekte Pedang Raja Dewa Bumi juga meraung. Meski tidak mau, dia hanya bisa kembali ke markas terlebih dahulu. Akademi Sihir, Raja Dewa dari Sekolah Pedang Abadi, dengan master dari 2 sekolah, bergegas ke markas masing-masing dan menghilang dalam sekejap. Ayo pergi, ayo kembali. Wu Wei berseru bahwa sejumlah besar iblis muncul di luar markas Xuanzong yang kosong. Dia membawa orang-orang Xuanzong yang kosong dan bergegas kembali ke markas. Akan tetapi, Raja berkebangsaan Qian telah lama menghilang. Di tempat kejadian, hanya orang-orang bingsu yang tersisa. Lu Ming tidak mengikuti Xuanzong kembali ke langit. Dia berencana untuk tinggal di klan Bingpo untuk sementara waktu. Orang-orang dari klan Bingpo di luar dengan cepat menyerbu ke markas klan Bingpo. Perhatikan pembelaanmu. Raja klan Bingpo memerintahkan dengan suara keras. Bersenandung, bersenandung. Di dinding markas klan Bingpo, barisan pertahanan besar muncul. Mengaum. Suara raungan menjadi semakin intens, seperti tarian iblis dan raungan semua jenis iblis, dan pemandangannya menakjubkan. Ledakan. Iblis yang tak terhitung jumlahnya, atau berlari di tanah, atau terbang di langit, menuju sisi ini. Sangat banyak. Setelah melihat ini, orang-orang dari klan Bingpo menjadi gila. Wajah Lu Ming bermartabat. Jumlah iblis, terlalu banyak, dan jumlah iblis yang kuat, jumlahnya luar biasa. Ada begitu banyak iblis, aku khawatir sulit menghentikan mereka dengan tangan klan Bingpo yang ada. Untungnya, mereka memiliki raja yang kuat, garnisun Raja Dewa, stabil seperti emas. Raja klan Roes tidak berada dalam barisan besar, berdiri di luar pangkalan. Dunia beku. Raja klan Jiwa Es minum dengan dingin, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa dingin yang menakutkan, dan dia meniup dengan satu tangan. Menabrak. Gelombang dingin yang mengerikan menyebar ke iblis. Tiba-tiba, bumi, langit, benar-benar beku. Es tak berujung muncul, iblis yang tak terhitung jumlahnya membeku menjadi es. Apakah itu iblis di dunia nyata atau para dewa, mereka semua membeku menjadi es.
menyentuh. Iblis-iblis itu terbang di langit, setelah membeku menjadi es, jatuh ke tanah dan pecah menjadi puing-puing. Tiba-tiba, setidaknya puluhan ribu iblis terbunuh. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan Raja para Dewa? Lu Ming terkejut. Kekuatan bertarungnya bagus sekarang. Dia dapat dengan mudah membunuh satu dewa. Bahkan jika dia memiliki dua dewa, dia bisa bertarung lebih dulu. Dan bola, mudah untuk membunuh keberadaan dewa 3 kali lipat. Tapi dibandingkan dengan Raja Dewa, itu tidak terlalu bagus. Apa yang tidak kamu ketahui banyak tentang itu? Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa seorang pria kuat memanipulasi karakter asli Tiongkok kuno, S. Dengan satu gerakan, sungai bintang membeku, yang disebut sengit. Suara menghina dari cincin rumus pengukuran. Gerakan es, sungai bintang, sesumbar. Lu Ming tidak percaya sama sekali. Sungai bintang, betapa luas, tak terbatas, jarak tak terhingga. Bagaimana mungkin menyegel galaksi dengan satu gerakan? Apakah ada keberadaan yang begitu kuat di dunia? Lu Ming tidak percaya bahkan ketika dia membunuhnya. Dia berpikir bahwa formula itu membual. Jadi kamu bodoh. Mengukur kata Jue meremehkan cara. Bagus. Saat ini, orang-orang dari klan Bingpo bersorak keras. Raja Tuhan membunuh puluhan ribu iblis dengan satu gerakan. Mereka lega. Dengan adanya raja, satu orang dapat menghentikan iblis-iblis itu. Tidak peduli berapa banyak iblis yang ada, tidak ada rasa takut. Namun, tidak ada yang melihat bahwa pada saat ini, wajah Raja Klan Roh Es bermartabat dan melihat ke kejauhan. Orang luar, bunuh. Langit yang jauh, terdengar raungan ini, biarkan seluruh dunia berguncang. Beberapa dari mereka lemah dalam kultivasi. Bahkan jika mereka dijaga oleh barisan besar, tubuh mereka masih bergetar hebat. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajah mereka pucat. Orang-orang melihat bahwa sesosok muncul di ujung langit dan bumi. Ini adalah makhluk humanoid, sangat mirip dengan ras manusia, tetapi tingginya 100 meter. Tubuhnya ditutupi sisik oranye. Dia memegang tongkat besar bergigi serigala di tangannya. Boom! Ledakan! Ledakan! Makhluk ini, berlari dalam kehampaan, kecepatannya sangat mencengangkan. Dengan setiap langkah, kekosongan bergetar. Ini, Raja. Itu Raja Tuhan. Banyak orang berseru. Nafas makhluk ini begitu mengerikan sehingga merupakan keberadaan kerajaan dewa. Makhluk ini langsung membunuh Raja Roh Es. Membunuh. Raja Klan Bingpo banyak minum. Tubuhnya meledak dan membunuh pihak lain. Ledakan. Terjadi tabrakan antara kedua sisi, dan separuh langit tertutup es. Menyentuh. Makhluk hidup dan Raja Dewa dari Klan Roh Es semuanya mundur. Langkah ini dibagi rata. Mengapa begitu kuat? Banyak orang berkebangsaan Bingpo menjadi gila. Kamu harus tahu bahwa semua kekuatan utama di dunia dewa kuno kali ini adalah yang terbaik di antara para dewa. Mereka memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat dan dapat dengan mudah menghancurkan sosok yang setingkat. Namun kini, makhluk hidup itu justru bisa bertarung dengan Raja Bingpo. Apakah level pihak lain jauh lebih tinggi daripada Raja Bingpo? Membunuh. Makhluk hidup itu minum dan membunuh bersama Raja Klan Roh Es. Keduanya bertarung ke langit, meluncurkan pertempuran sengit, kehampaan dalam getaran, seperti dua bintang bertabrakan. Suatu waktu, sulit untuk membedakan kemenangan atau kekalahan. Mengaum. Dan iblis-iblis itu bergegas menuju markas klan Bingpo. Iblis-iblis ini berbeda dalam penampilan. Mereka penuh dengan roh jahat dan roh jahat, yang membuat orang merasa gamblang. Ayo, bunuh iblis-iblis ini. Seseorang berteriak. Wah. Di dasar klan Bingpo, para ahli klan Bingpo melancarkan serangkaian serangan dan terbang keluar. Suhu langit dan bumi ini mulai turun drastis. Di bumi, di langit, es terus-menerus muncul. Banyak iblis yang membeku. Namun, jumlah iblis terlalu banyak, jumlahnya tidak terbatas, dampak terus-menerus, beberapa iblis yang kuat, tubuh yang terguncang, akan mengguncang es di tubuh. Beberapa iblis terbunuh, tetapi lebih banyak iblis bergegas menyerang susunan basis klan Bingpo. Ledakan. Array mulai bergetar hebat. Basis klan Bingpo hanya dibangun sementara. Array juga bersifat sementara, kekuatannya secara alami terbatas dan sulit untuk memblokir pemboman iblis yang tak terbatas. Array bergetar terus-menerus, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Bab 2831. Membunuh. Blokir. Klan Jiwa Es meraung, dan semua orang mencoba yang terbaik untuk menyerang. Namun, dibandingkan dengan iblis, jumlah mereka masih terlalu kecil untuk diblokir. Mengaum. Seekor kera iblis, dengan ketinggian lebih dari 1000 meter, menyerbu dari kejauhan dan menghantam barisan dengan pukulan. Ledakan. Array bergetar hebat dan retakan muncul di atasnya. Teror. Kekuatan kera iblis ini sangat mengerikan. Aku khawatir itu telah mencapai puncak para dewa. Nyatanya, di antara para iblis, keberadaan puncak Tuhan tidak hanya yang ini. Di klan Bingpo,
meskipun ada juga puncak dewa, tetapi jumlahnya tidak lebih dari iblis. Ledakan. Di sisi lain, seekor burung raksasa, penuh dengan ki jahat, memiliki lebar sayap beberapa ribu meter. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan petir hitam, yang membombardir Arrai. Arrai tidak tahan lagi, itu runtuh dan kemudian meledak. Mengaum. Kera iblis meraung, menginjak tanah, naik ke langit, dan kemudian tubuh besar itu berdiri, bergegas ke markas klan Jiwa Es. Ledakan. Dalam sekejap, setidaknya selusin ahli dari klan Roh Es dibunuh oleh kera iblis. Akhirnya, kera iblis menghantam pangkalan dengan keras. Seluruh pangkalan hancur, batu-batu terciprat, dan asap serta debu memenuhi seluruh pangkalan. Pada saat yang sama, iblis-iblis mengerikan lainnya, juga mengeluarkan serangan, adegan, teriakan terus-menerus, penuh darah. Sisi klan Jiwa Es, benar-benar jatuh ke dalam underdog, bukan lawan. Uff. Luming menikam Dewa 9 Iblis berat, dan kemudian kilatan tubuh, untuk menghindari serangan iblis di surga. Iblis-iblis ini, menurut nafas mereka, mencari lawan. Iblis yang kuat, temukan tuan yang kuat itu, yang lemah, temukan orang yang lemah. Kultivasi Luming adalah intisari dari Tuhan yang sejati, begitu banyak iblis dalam keadaan Tuhan yang sebenarnya membunuhnya. Namun, semakin banyak iblis di darat yang dibunuh oleh iblis darat. Luming berada di bawah tekanan yang meningkat. Tidak bisa terus seperti ini. Ada terlalu banyak iblis. Luming memikirkan tindakan balasan saat bertarung. Lari, bubar, buru-buru, lari untuk hidupmu. Saat ini, Raja Es mengaum. Sekarang, inilah satu-satunya cara. Jika tidak, semua Roh Es akan mati. Hanya dengan menyebar dan bergegas keluar, banyak orang dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang, hanya ada satu jalan keluar. Pergi. Bergegas keluar. Tiba-tiba, semua Roh Es, atau sekelompok 3 atau 5 orang, atau sekelompok 2 atau 3 orang, atau 1 orang, mulai menyerang ke segala arah. Kekacauan. Adegan, kekacauan menjadi sepanci bubur. Luming menemukan bahwa di segala arah, ada iblis dan perkelahian. Saat ini, dia tidak tahu di mana Bingqing dan yang lainnya berada dan apakah mereka masih hidup. Pergi. Saat ini, tidak lagi peduli pada orang lain, Luming memilih arah sesuka hati dan bergegas ke arah itu dengan seluruh kekuatannya. Dengan 9 rantai es beterbangan, Luming memberikan permainan penuh pada keterampilan Kunpeng dalam 9 hari. Bentuk tubuhnya terus-menerus berkedip dan bergegas ke depan. Untungnya, pencapaiannya hanyalah 5 tingkat semangat sejati. Iblis-iblis yang sangat mengerikan itu tidak menatapnya. Tekanannya tidak terlalu besar. Setelah kaget, Luming benar-benar bergegas keluar dari pengepungan, lalu berlari ke depan. Namun, masih ada banyak iblis yang menatapnya, meraung ke arah Luming. Di arah lain, itu sama dengan arah lain. Ada juga banyak jiwa es yang keluar dari pengepungan dan melarikan diri ke pegunungan yang luas. Di belakang mereka, sejumlah besar iblis sedang mengejar. Bahkan kini bukan hanya base klan Bingpo saja, tapi juga base klan lain, seperti Qian, Bung Yejian, Wu Liang, Yimo Academy, Kong Xuanzong, Del. Semua pangkalan yang didirikan oleh 15 kekuatan kuat diserang, dan bahkan semua pangkalan dihancurkan. Seperti Bingzu, semua orang berpencar untuk menyerang, melarikan diri untuk hidup mereka dan melarikan diri ke pegunungan yang luas. Mengaum. Mengaum. Luming melakukan teknik Kunpeng selama 9 hari, dan terbang dengan cepat di dalam hutan. Namun, setidaknya ada puluhan iblis di belakangnya, yang mengejar Luming dengan cermat. Di antara iblis-iblis ini, kebanyakan dari mereka berada di alam Tuhan. Beberapa dari mereka sangat mengerikan sehingga Luming tidak berani berhenti berkelahi. Karena begitu dihentikan, aku khawatir itu akan menarik lebih banyak iblis. Untung Luming tidak bisa mengejar iblis-iblis itu dengan cukup cepat. Luming tidak tahu kemana dia pergi. Dia hanya ingat bahwa dia telah berlari selama 3 hari menuju kedalaman dunia dewa kuno. Dia akhirnya menyingkirkan iblis yang mengejarnya. Wah, Luming Chang menghela nafas lega dan kemudian menemukan tempat untuk duduk bersila dan melatih kekuatannya untuk mengatur nafasnya. Setelah beberapa jam, semangat Luming pulih ke puncaknya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Ouyang Qingxiang, Yue Linglong dan Wu Zifeng. Luming khawatir. Namun, sekarang kekacauan, dia juga tidak berdaya, hanya bisa melihat sifat pribadinya. Mengaum, mengaum. Yang lain mengaum di kejauhan. Luming menyatukan napasnya dan terus bergerak maju. Sekarang, bagian belakang menjadi sangat tidak aman. Karena setannya banyak, dan Raja Teror yang tingginya 100 meter dan ditutupi sisik jingga itu akan dipukuli sampai mati dengan tamparan. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming bolak-balik di antara pegunungan liar. Dari waktu ke waktu, Luming akan menghadapi iblis yang mengejar. Untungnya, Luming tidak bertemu iblis yang terlalu mengerikan, dan bola untuk membantu, selama dia tidak bertemu dengan Dewa 4 atau lebih iblis, perlindungan diri Luming. Dengan cara ini, Luming tidak tahu berapa jarak yang telah dia tempuh. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, terdengar raungan sengit dari depan, juga raungan iblis.
Jelas bahwa ada pertarungan dengan iblis. Aku tidak tahu siapa itu. Pergi dan lihatlah. Hati Luming, konvergensi napas, dengan hati-hati menuju perang. Luming takut jika dia seorang kenalan, dia bisa membantu. Jika dia musuh, dia tidak bisa peduli. Tak lama kemudian, Luming mendaki gunung yang rendah, bersembunyi dengan bantuan pepohonan dan melihat ke depan. Di ruang terbuka di depan, ada beberapa orang berkelahi. Itu. Mata Luming sedikit membeku. Dalam perang, ada iblis, dan yang berperang dengan mereka adalah orang Qian. Yang paling mengejutkan Luming adalah sosok lainnya. Sosok-sosok ini, bersama dengan para iblis, membunuh orang-orang Qian. Sosok-sosok ini dalam bentuk dewasa, tetapi tingginya sekitar 10 meter dan ditutupi sisik. Mereka sangat mirip dengan Raja Dewa yang tingginya 100 meter sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah tinggi beberapa makhluk di sini jauh lebih pendek, dan sisik di tubuh mereka berwarna merah, bukan oranye. Ras macam apa ini? Baunya tidak seperti iblis, bukan iblis. Tunggu, ini bau dewa kuno. Tiba-tiba, mata Luming menatap, menunjukkan ekspresi terkejut. Bab 2832. Luming terkejut. Dia merasakan nafas para dewa kuno pada makhluk setinggi 10 meter yang ditutupi sisik merah. Luming memiliki hati dewa kuno. Dia sangat peka terhadap nafas dewa kuno, dan tidak pernah merasa salah. Apa yang terjadi? Apakah makhluk ini juga keturunan dewa kuno? Konon dewa kuno itu besar dan tegak. Makhluk semacam ini juga sangat tinggi. Mungkin mereka adalah keturunan dewa kuno. Mereka memiliki lebih banyak darah daripada keturunan dewa kuno di bintang dewa kuno. Dalam benak Luming, pikiran berubah. Di depan pertarungan sangat sengit, makhluk-makhluk tinggi itu, serta iblis-iblis itu benar-benar berada di atas angin, dan orang-orang Qian yang membunuh mereka kalah. Secara alami, Luming tidak berniat membunuhnya. Raja Dewa Qian ingin membunuhnya. Dia masih berharap orang Qian akan dibunuh. Luming mundur dengan tenang dan kemudian pergi dari sini. Beberapa jam kemudian, Luming datang ke sebuah lembah. Luming akan memasuki lembah dan mencari tempat untuk memperbaikinya. Tapi tiba-tiba, di lembah bentuk tubuh berkelap-kelip, muncul beberapa sosok. Luming. Begitu sosok-sosok ini melihat Luming, mereka mengeluarkan kesempatan membunuh yang dingin. Sungguh sial bagi orang-orang Akademi Sihir. Luming mengerutkan kening dan berbalik. Jika kamu ingin pergi, mati untukku. Membunuh putra perang rahasia, masih ingin pergi, bunuh. Beberapa master Akademi Sihir aneh meraung dan membunuh Luming. Orang-orang ini, sangat cepat, mendekati Luming dengan cepat. Kultivasi yang kuat. Wajah Luming berubah. Orang-orang ini semuanya adalah penguasa alam Dewa Surga. Dua dari mereka setidaknya 4 kali lebih banyak dari Dewa Surga. Luming tidak bisa melawan pencapaian ini. Luming mengerahkan keterampilan Kunpeng dalam 9 hari, dan kekuatan ilahi bekerja. Di luar tubuhnya, Kunpeng besar berkumpul, dengan sayap dan sayap, bergerak maju dengan cepat. Namun, kecepatan beberapa master Akademi Sihir aneh itu luar biasa. Bahkan jika Luming menggunakan keterampilan Kunpeng 9 hari, kecepatannya masih lebih lambat dari pihak lain. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Membunuh. Beberapa ribu pedang memotong jubah hitam Luming. Begitu wajah Luming berubah, 9 baju besi emas merah muncul. Pada saat yang sama, dia menggunakan formula ajaib naga. Naga 9 cakar membunuh lawan. Menyentuh. Menteri Naga Dharma adalah yang pertama menanggung beban. Dia langsung terbelah dua oleh cahaya pedang. Cahaya pedang terus memotong Luming. Menyentuh, menyentuh. 9 rantai es terus-menerus rusak, dan cahaya pisau memotong Luming. Pada saat kritis, bola menggeliat dan berubah menjadi baju zirah, yang membentuk perlindungan ganda dengan 9 zirah emas merah. Meski begitu, Luming masih terpotong oleh pedang dan merobohkan beberapa pohon kuno yang besar. Puff! Luming memuntahkan darah dari mulutnya, tapi dia tidak berani tinggal sama sekali. Dia mengguncang tubuhnya dan terbang ke depan. Kekuatan pihak lain berada di luar imajinasinya. Setidaknya itu adalah keberadaan 5 alam Dewa Surga. Itu jauh lebih kuat dari dia. Bahkan jika itu adalah bola, jika tidak dilindungi oleh bola, aku khawatir pisau itu akan membunuhnya. Nak, ada perlindungan kehidupan logam, tetapi kehidupan logam dapat memblokir aku beberapa kali. Pria tua berbaju hitam itu minum dengan dingin, berubah menjadi cahaya pisau, dan terus mengejar Luming. Selain itu, ada orang lain, kecepatan dan lelaki tua berjubah hitam itu saling mengimbangi, jelas juga seorang master level. Luming sedang dalam krisis, tetapi pada saat ini, beberapa raungan terdengar. Di udara tinggi, beberapa iblis besar menukik ke bawah, mata tajam mereka menatap Luming dan yang lainnya. Mengaum, mengaum. Nafas beberapa orang di Akademi Iblis Aneh terlalu kuat. Beberapa iblis yang kuat secara langsung memusatkan perhatian pada beberapa ahli Akademi dan membunuh mereka. Sebaliknya, Luming diabaikan. Tuhan tolong aku juga. Luming senang. Dia mempercepat kecepatannya dan bergegas ke depan. Dia hanya mendengar raungan beberapa orang dari Akademi Sihir Aneh. Beberapa orang di Akademi Sihir Aneh begitu membungkuk sehingga mereka akan menangkap Luming.
Di tengah jalan, mereka membunuh beberapa iblis dan menghalangi mereka. Mereka menyaksikan Luming pergi. Luming tidak berhenti. Dia terbang sepanjang jalan. Dia dengan hati-hati menghindari beberapa iblis dan terbang sekitar 100.000 mil jauhnya. Ledakan. Tiba-tiba, sesosok besar jatuh dari langit dan mendarat di depan Luming. Kakinya menginjak tanah dan mengeluarkan raungan keras, yang membuat lubang besar di tanah. Ini adalah makhluk besar dengan tinggi lebih dari 30 meter, ditutupi sisik merah dan otot seperti naga. Itu terlihat sangat kuat. Murid Luming berkontraksi untuk sementara waktu, mundur dengan cepat dan dalam keadaan siaga penuh. Namun, makhluk itu tidak menyerang Luming. Sebaliknya, dia memandang Luming dengan rasa ingin tahu, dan sebuah suara yang kuat terdengar, "Anak kecil, dari suku mana kamu berasal? Kamu hanya memiliki 5 tingkat kultivasi dari dewa yang benar, tetapi kamu keluar dan berlarian. Apakah kamu tahu itu ada orang luar yang datang ke sini dan dengan sembrono menghancurkan lingkungan hidup kita? Ini sangat berbahaya sekarang." Seperti dua kacang polong, ucapan Luming sama dengan makhluk besar itu. Luming tertegun dan bingung. Apa maksud makhluk ini? Mendengarkan nadanya, sepertinya Luming adalah kerabatnya. Apakah karena hati para dewa kuno? Hati Luming tergerak, dia memadatkan hati para dewa kuno, dan tubuhnya juga memancarkan rasa yang kuat dari para dewa kuno. Dimungkinkan untuk menganggapnya sebagai kerabat. Namun, ada perbedaan besar dalam bentuk tubuh mereka. Namun, saat ini, biarkan Luming menatap sesuatu. Tubuh makhluk hidup besar itu telah menyusut dengan cepat sebelumnya, dan sisik di permukaan tubuhnya menghilang dengan cepat. Segera, seorang pria parubaya biasa dengan tinggi sekitar 2 meter muncul di depan Luming. Sepertinya tidak ada bedanya dengan orang biasa. Apakah itu dia sebenarnya? Baru saja aku menggunakan semacam seni dan metode rahasia untuk mendapatkan tubuh sebesar itu. Luming tidak bisa tidak menebak. Ada apa denganmu, anak kecil? Apa yang bisa kutanyakan padamu? Tanya pria parubaya itu. Aku bukan dari suku. Luming menjawab. Dia tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini, jadi dia hanya bisa mengambil keputusan. Bukan dari suku. Apakah kamu keturunan pertapa? Pria parubaya itu melotot dan bertanya dengan heran. Ya, aku keturunan pertapa. Luming mengangguk dan menatap pihak lain dengan hati-hati. Jika situasinya salah, dia akan segera melarikan diri. Ini benar-benar keturunan pertapa. Aku hanya pernah mendengar tentang pertapa sebelumnya, tetapi aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Tidak heran kamu berani berlarian sendirian. Tapi sekarang orang luar datang, daerah ini akan menjadi sangat berbahaya. Aku pikir kamu sebaiknya mengikuti aku untuk saat ini, dan kamu bisa mengurusnya. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Matanya sangat lembut, sepertinya dia benar-benar menganggap Luming sebagai anggota keluarganya. Bab 2833. Ya, terima kasih, Tuan. Luming mengangguk dan setuju. Sekarang lebih baik saling mengikuti. Luming sekarang, bisa dikatakan ada musuh di mana-mana, seperti sekolah iblis aneh, bumi Jianzong, orang Qian, dan sebagainya. Selain itu, dia harus menghindari iblis. Dengan pria parubaya, setidaknya kamu tidak perlu khawatir tentang iblis. Selain itu, bahkan jika kamu bertemu orang-orang di Akademi Iblis Aneh yang tidak akan menghancurkan sekte pedang, ada juga pembantu. Namaku Gu Hongshan. Siapa namamu? Pria parubaya. Namaku Luming. Luming menjawab. Keluargaku masih memiliki nama belakang ini. Tapi kalian para pertapa adalah sekelompok orang yang tidak normal, dan menggunakan nama belakang apapun itu normal. Gu Hongshan menggumamkan beberapa kata, dan tanpa banyak berpikir, Luming meletakkan hatinya. Tuan, bagaimana situasinya dengan orang asing? Bagaimana kabarnya sekarang? Luming pura-pura meminta beberapa informasi. Orang luar adalah orang-orang dari luar surga. Begitu mereka masuk, mereka menghancurkan lingkungan hidup kita, menjara bahan alam dan harta di sini, dan membunuh banyak orang dari keluarga kita. Oleh karena itu, kali ini, semua suku dari keluarga kita telah bergandengan tangan dan mengirimkan sejumlah besar ahli, serta yang kuat dari Raja Dewa dan Iblis untuk mengepung orang luar. Namun, ada banyak tuan di antara orang luar. Meskipun mereka membunuh sekelompok dari mereka, kebanyakan dari mereka melarikan diri secara berkelompok. Sekarang mereka saling berburu di pegunungan liar bersama keluargaku. Gu Hongshan menjelaskan. Luming mengangguk. Dia mungkin bisa mengerti. Pihak lain menganggap mereka sebagai agresor, jadi mereka melancarkan serangan terhadap mereka. Ini juga sangat normal. Dalam kasus agresi, wajar untuk melancarkan serangan balik. Keturunan dewa kuno kita telah hidup di dunia ini sejak zaman kuno. Mereka tidak pernah bisa bersaing dengan dunia. Tanpa diduga, kali ini ada orang luar yang datang. Bagi keluargaku, ini mungkin bencana. Gu Hongshan menghela nafas. Keturunan dewa kuno, mereka memang keturunan dewa kuno. Hati Luming melonjak. Orang-orang ini memang keturunan dewa-dewa kuno. Apa hubungan antara orang-orang ini dan keturunan dewa kuno di Sensan kuno? Luming, ayo pergi. Tidak jauh, keluargaku mengepung beberapa orang asing. Aku bergegas membantu. Ikutlah denganku. Jalan Hongshan kuno. Bagus.
Luming mengangguk dan bergegas ke arah bersama Gu Hongshan. Prestasi Gu Hongshan sangat mendalam, dan kecepatannya secara alami luar biasa. Dia takut Luming tidak bisa mengikutinya, jadi dia sengaja mengurangi kecepatannya. Namun, saat dia melihat ke belakang, Luming selalu ada di belakangnya. Dia mempercepat, dan Luming bisa mengikuti. Haha, layak menjadi keturunan pertapa. Galak dan kuat. Gu Hongshan berkata sambil tersenyum. Luming tersenyum dan tidak banyak bicara. Segera, mereka melewati puluhan ribu mil hutan. Kong, kong. Di depan kami, suara pedang terus bergetar, dan cahaya pedang naik ke langit. Dialah yang tidak menghancurkan klan pedang. Saat ini, beberapa master dari Sekte Pedang Abadi sedang bertarung dengan beberapa keturunan dewa kuno yang tinggi dan tinggi. Keturunan dewa-dewa kuno ini, satu persatu, tinggi, mulai dari lebih dari 10 meter hingga lebih dari 20 meter, masing-masing ditutupi sisik merah. Kekuatan mereka tidak terbatas, kekuatan tempur sangat kuat, tekanan beberapa master klan pedang abadi, mundur tanpa henti. Luming, kamu perhatikan di sini. Aku akan membunuh orang asing itu. Hongshan kuno berseberangan dengan jalan Luming. Hati-hati, Tuan. Luming mengingatkanku. Haha, jangan khawatir, orang asing ini belum ada dalam pikiranku. Sambil tersenyum, Gu Hongshan melangkah keluar dan bergegas keluar. Dalam proses pelariannya, tubuhnya dengan cepat tumbuh lebih besar, dan dalam sekejap, ia menjadi raksasa dengan tinggi lebih dari 30 meter dan ditutupi sisik merah. Tidak baik. Setelah melihat Gunung Hongshan kuno, beberapa ahli dari klan pedang abadi menjadi pucat. Orang asing, mati. Gu Hongshan bergegas melewati dan meledak dengan satu pukulan. Ledakan. Seolah-olah kehampaan akan meledak, itu mengirimkan kejutan yang mengerikan. Pukulan Gu Hongshan secara langsung mengalahkan cahaya pedang dari Master Pedang Abadi dan membombardirnya. Master klan pedang abadi berteriak, dan tubuhnya terbang keluar. Dia hancur berkeping-keping di udara. Seberapa kuat? Kultivasi Master Pedang Abadi itu, setidaknya di Dewa 5, tetapi dipukul oleh Gu Hongshan. Ledakan, ledakan. Gu Hongshan sangat berani dan garang, dan dia telah melakukan serangkaian pukulan. Ahli yang tersisa dari klan pedang abadi dipukuli oleh Gu Hongshan satu persatu. Haha, Gu Hongshan, kamu datang tepat waktu. Tapi meski kamu tidak datang, kita bisa menyelesaikan orang luar ini. Raksasa, lainnya tertawa dan dengan cepat berubah menjadi ukuran normal. Dua pria besar, dua pria tua besar, dan orang normal, tidak ada bedanya. Selain bau yang kuat dari dewa-dewa kuno, Gunung Hongshan kuno telah menjadi seukuran orang normal. Aku bertemu adik laki-laki di jalan, kalau tidak aku bisa datang lebih awal. Ayo, aku akan memperkenalkanmu dengan seorang pria yang merupakan keturunan pertapa. Jalan Hongshan kuno. Apa, keturunan pertapa? Aku belum pernah melihat petapa. Di mana itu? Beberapa orang lainnya melihat-lihat satu demi satu, lalu melihat ke arah di mana Luming berada. Mereka merasakan nafas Luming. Luming melangkah keluar. Itu adalah roh kuno yang kuat. Beberapa keturunan dewa kuno memandang Luming dengan heran di mata mereka. Izinkan aku memperkenalkan kamu. Ini Luming. Luming, ini Gu Yuan. Gu Hongshan memperkenalkan mereka, dan Luming dengan sopan menyapa beberapa orang. Luming, aku merasa kamu penuh dengan dewa kuno. Sudahkah kamu memadatkan hati dewa kuno? Salah satu lelaki tua memandang Luming dengan hati-hati dan sangat terkejut. Apa, hati para dewa kuno? Gu Hongshan dan yang lainnya kaget dan menatap Luming dengan kaget. Ya, aku memiliki hati para dewa kuno. Luming mengangguk. Segera, dia mengendalikan jantung dewa kuno dan membuatnya berdetak lebih cepat. Di dadanya, itu memancarkan cahaya merah. Tampaknya hati muncul, dengan aroma dewa kuno yang kuat. Hati dewa kuno benar-benar hati dewa kuno, jenius, jenius. Sungguh jenius. Beberapa orang di Gu Hongshan bergumam sendiri. Kakak Gu Hongshan, apakah hati dewa kuno ini langka? Luming bertanya dengan heran. Tentu saja jarang. Kamu adalah seorang pertapa, dan kamu mungkin tidak tahu banyak tentang itu. Di keluargaku, kekuatan darah dewa kuno menentukan kekuatan bakat. Semakin banyak darah dewa kuno, semakin lebih kuat bakatnya. Dan hanya ketika darah dewa kuno sangat kaya, hati dewa kuno akan lahir. Jadi bisa dikatakan, mereka yang bisa melahirkan hati dewa kuno sangat langka di keluarga kita. Setiap dari mereka adalah luar biasa bakat, dan prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Gu Hongshan menjelaskan. Bab 2834. Jadi begitu. Luming mengangguk. Dia dapat melihat bahwa keturunan dewa-dewa kuno terutama mempraktikkan tubuh roh, dan kekuatan ilahi adalah tambahannya. Satu persatu, itu luar biasa. Jantung dewa kuno, yang terus-menerus dapat meningkatkan tubuh roh, adalah kejeniusan yang unik di antara keturunan dewa kuno, dan itu juga normal. Luming, kamu belum mempraktikkan formula ketuhanan kuno, bukankah kamu membangunkan tubuh roh kuno? Orang tua Gu Yuan memandang Luming dan kemudian berkata, formula sihir kuno, dewa-dewa kuno. Hati Luming tergerak,
cukup penasaran, merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Itu normal bahwa kamu tidak membangunkan dewa kuno. Lagi pula, jika kamu ingin membangkitkan dewa kuno, kamu harus memasuki kolam darah dan menyerap energi dari kolam darah. Kamu adalah keturunan pertapa. Di mana kamu berasal? Gu Hongshan tertawa. Ya, roh kuno terkondensasi. Begitu dewa kuno terbangun, itu pasti sangat menakutkan. Setidaknya, bisakah kita membangkitkan roh kuno baju besi oranye? Bahkan, bukan tidak mungkin untuk membangkitkan dewa Huang Jiagu. Aku tak sabar untuk itu. Yang lain juga berbicara dan mengagumi. Huang Jiagu Senti, roh kuno kumbang oranye. Lu Ming memiliki lebih banyak keraguan. Lu Ming, kamu dan kami kembali ke suku ke-8. Dalam waktu singkat, suku tersebut juga akan siap untuk membiarkan sekelompok orang memasuki kolam darah. Kemudian, kamu dapat memasuki kolam darah bersama dan membangunkan dewa kuno. Dengan begitu, kekuatanmu bisa sedikit ditingkatkan. Jalan Hongshan kuno. Dewa kuno, apakah tubuh besar yang mereka ubah? Peningkatan kekuatannya benar-benar luar biasa. Memikirkan hal ini, Lu Ming juga agak panas. Baru saja dia juga melihat bahwa ketika Gu Hongshan dan yang lainnya diubah menjadi negara raksasa, kekuatan tempur mereka memang tak tertandingi. Baik kekuatan dan pertahanan telah banyak ditingkatkan. Lu Mingguo juga bisa melatih keterampilan rahasia semacam ini, dan kekuatan tempurnya juga bisa melonjak. Nak, berjanjilah pada mereka, ini adalah kesempatan besarmu. Di lautan pengetahuan, Bondiman menangis. Yah, wah, aku sudah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun, dan aku mencari suku untuk beristirahat. Lu Ming mengangguk. Gu Hongshan dan yang lainnya sangat senang. Lu Ming sangat berbakat sehingga jika mereka dapat bergabung dengan suku ke-8 mereka, suku ke-8 akan memiliki Tian Jiao yang tiada taranya, dan mereka tentu saja akan bahagia. Oke, ayo kembali ke suku dulu. Jalan Hongshan kuno. Kakak Hongshan, tunggu sebentar. Aku punya sesuatu untuk dimintai bantuanmu. Lu Ming tiba-tiba berkata. Apa masalahnya? Tanya Gu Hongshan. Aku dikejar dan dibunuh oleh sekelompok orang asing sebelumnya, dan aku hampir mati di tangan mereka. Balas dendam ini tidak bisa diabaikan. Sinar cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Dia ingin memanfaatkan keturunan dewa kuno untuk menyingkirkan para ahli di Akademi Sihir Aneh yang baru saja mengejarnya. Lu Ming bukanlah tipe orang yang tidak membalas dendam. Karena dia memiliki balas dendam, dia akan mengambilnya kembali begitu dia memiliki kesempatan. Orang luar, di mana itu? Hongshan kuno, beberapa orang kuno, matanya juga menunjukkan cahaya dingin. Di lembah yang jaraknya lebih dari 100.000 mil, aku khawatir itu tidak cukup bagi kita. Lu Mingdao. Sebelumnya, Lu Ming merasa seharusnya ada banyak ahli dari Akademi Sihir Aneh yang berkumpul di lembah itu. Hanya beberapa dari mereka yang mengejarnya sebelumnya. Itu mudah dilakukan. Kami sedang menghubungi beberapa anggota klan untuk menyelesaikannya. Jalan Hongshan kuno. Kemudian mereka mengeluarkan sejenis batu aneh, yang mirip dengan rune giok di luar, tetapi terlihat jauh lebih tua. Mereka menyampaikan berita itu, dan mereka menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, sederet sosok berkedip-kedip dari suku ke-8 keturunan dewa-dewa kuno. Tak lama kemudian, ada lebih dari 30 keturunan dewa kuno. Lu Ming diperkenalkan oleh Gu Hongshan, dan semua orang terkejut. Ikutlah denganku, tuan-tuan. Lu Mingdao, lalu bersama Gu Hongshan dan yang lainnya, pergi ke lembah tempat Akademi Bita berkumpul. Lembah itu sangat rahasia. Jika kamu tidak mencarinya dengan hati-hati, sulit untuk menemukannya. Sebelumnya, Lu Ming datang ke sini secara tidak sengaja. Tidak jauh dari lembah, mereka berhenti. Di mulut lembah, ada seseorang yang meninggal dalam sekejap. Jelas, orang-orang dari Akademi Sihir Aneh masih ada di sana, dan mereka juga mengirim orang untuk berjaga-jaga. Kita bunuh saja. Cara ganas Hongshan kuno. Tidak. Lu Ming berhenti dan berkata, kami tidak tahu berapa banyak orang di sisi lain. Berbahaya membunuh mereka secara langsung, dan pihak lain berjaga-jaga. Kami akan membunuh mereka secara langsung. Jika pihak lain segera melarikan diri, kita tidak bisa membunuh mereka semua. Kakak Lu Ming, metode bagus apa yang kamu miliki? Jalan Hongshan kuno. Aku akan memimpin mereka. Mereka mengejarku sebelumnya, tetapi mereka tidak berhasil. Jika kamu melihatku sekarang, mereka pasti akan mengejarku. Ketika kamu menyergap, kamu dapat menyerang mereka dengan satu pukulan. Ketika yang lain kekuatan pihak melemah, kamu dapat membunuh mereka dengan satu pukulan. Setelah kekuatan pihak lain melemah, kamu dapat membunuh pihak lain dalam jaring. Lu Mingdao. Cara yang bagus, cara yang sangat bagus. Ya, itu dia. Keturunan dewa kuno lainnya semuanya mengangguk. Kakak Lu Ming, kamu harus berhati-hati saat melakukan ini. Gu Hongshan mengingatkan kita. Jangan khawatir, aku punya aku. Lu Ming mengangguk. Lu Ming pasti akan menarik satu sama lain dari kejauhan. Segera, Gu Hongshan dan yang lainnya menyergap. Saat mereka siap untuk menyergap, Lu Ming bergerak dan terbang menuju lembah di depan. Siapa? Raungan keluar.
Begitu Luming mendekat, dia ditemukan oleh pihak lain. Ini Luming, anak ini lagi. Bawa dia, kali ini, jangan kabur. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di lembah. Luming berbalik dan lari ke sisi Gu Hongshan tempat mereka disergap. Sua, sua, sua. Di lembah, lebih dari selusin sosok muncul. Semuanya adalah master dari Akademi Sihir Aneh, termasuk mereka yang membunuh Luming terakhir kali. Kali ini, kemana kamu pergi? Seorang master Akademi Sihir Aneh itu ganas. Kali ini, mereka langsung mengirimkan lebih dari selusin ahli, tetapi mereka takut Luming akan melarikan diri karena gangguan iblis. Kali ini, selusin orang akan dikirim untuk melihat kemana Luming bisa pergi. Mari kita perhatikan bocah ini bola-balik. Hati-hati dengan kecurangan. Ya, jika dia lari ke medan yang aneh, sebaiknya kita tidak mengejarnya. Ada juga beberapa orang yang berhati-hati. Luming dikejar dan dibunuh terakhir kali. Kali ini, mereka berlari kembali. Mereka takut Luming akan membawa mereka ke beberapa jedi dan membunuh mereka dengan bantuan jedi. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Luming tidak ingin membunuh mereka dengan bantuan beberapa jedi, melainkan dengan bantuan keturunan Dewa Kuno. Oleh karena itu, Luming tidak akan lari ke medan yang indah. Sua, sua, sua. Segera setelah kedua belah pihak mengejar dan melarikan diri, mereka segera sampai di tempat Protos kuno disergap. Bab 2835. Tempat penyergapan keturunan Dewa Kuno tidak aneh kecuali medannya yang rumit. Oleh karena itu, orang-orang di sekolah iblis aneh tidak terlalu waspada. Sua. Luming, yang melarikan diri, tiba-tiba berhenti. Nak, kenapa kamu tidak melarikan diri? Jika kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri, aku akan mengirimmu ke jalan. Seorang lelaki tua berjubah hitam yang menyusul Luming terakhir kali membuka mulutnya dengan dingin dan membunuh Luming dengan pisau. Kamu yang di jalan. Luming mencibir di sudut mulutnya. Ledakan. Tinju besar tiba-tiba berhembus dari belakang Luming. Tinju ditutupi dengan sisik merah. Satu pukulan menghancurkan cahaya pisau lelaki tua berbaju hitam itu. Menyentuh. Tubuh besar Hongshan kuno muncul di belakang Luming. Menyentuh, menyentuh. Ke segala arah, sosok tinggi bergegas dan mengelilingi lebih dari selusin ahli di Akademi Sihir Aneh. Tidak baik. Ah, aku telah ditipu. Kembali. Orang-orang dari Akademi Sihir Aneh berteriak ketakutan dan ingin mundur dan melarikan diri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada begitu banyak keturunan Dewa Kuno. Namun, Luming, bagaimana dia bisa bersatu dengan keturunan Dewa Kuno? Membunuh. Dengan raungan, Gu Hongshan membunuh orang-orang di sekolah. Lebih dari 30 keturunan Dewa Kuno semuanya diubah menjadi Dewa Kuno besar dengan kekuatan bertarung yang kuat, membunuh lebih dari selusin orang di Akademi Sihir Aneh. Meskipun ada beberapa ahli di sekolah, mereka tidak sebaik Gu Hongshan. Mereka berteriak tanpa henti dan dibunuh di sini satu persatu. Ah, gelombang. Sebelumnya, dia mengejar Luming, pria tua berjubah hitam, dan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan kemudian dihancurkan berkeping-keping oleh Gu Hongshan. Ini adalah pembantaian, dan selusin ahli dari Akademi Sihir Aneh terbunuh dalam sekejap. Haha, keren. Gu Hongshan menyeringai. Belum terlambat, sekarang kita akan saling bunuh di lembah itu. Lu Mingdao. Bunuh-bunuh. Tiba-tiba, mereka membunuh lembah. Di lembah itu memang masih ada sekelompok orang dari Akademi Sihir Aneh. Prestasi mereka bervariasi dari tinggi ke rendah. Hanya kultivasi dewa sejati yang lemah. Ada lebih dari 30 orang, tapi tidak terlalu kuat. Saat mereka tiba di Gu Hongshan, terjadi pembantaian lagi. Segera setelah itu, semua orang di Akademi terbunuh. Akademi Sihir yang aneh, ini baru permulaan. Di mata Luming, kesempatan untuk membunuh berkedip. Dia dipaksa oleh sekolah roh jahat. Luming akan mencabut akademi cepat atau lambat, dan akan ada sekolah pedang abadi. Setelah membersihkan medan perang, Luming mengikuti orang-orang Hongshan kuno dan menuju suku ke-8. Dengan gunung kuno, mereka tidak perlu khawatir dengan serangan iblis. Kecepatan mereka jauh lebih cepat. Tapi butuh lebih dari 10 hari untuk melintasi pegunungan tak terbatas dan mencapai suku ke-8. Suku ke-8, keturunan Dewa Kuno, adalah kota besar. Seluruh kota terbuat dari sejenis batu yang sangat keras. Di kota tersebut, terdapat banyak bangunan batu yang megah. Bangunan-bangunan ini memiliki satu kesamaan, yaitu besar dan sangat besar. Karena keturunan Dewa Kuno, yang mempraktikkan formula ketuhanan kuno, akan menjadi tubuh Dewa Kuno, tubuhnya sangat berubah, jika bangunannya tidak cukup besar, mudah untuk dihancurkan oleh tubuh besar mereka. Sepanjang jalan, Luming belajar banyak tentang keturunan Dewa Kuno dunia. Klan keturunan Dewa Kuno dunia ini, semuanya terbagi menjadi 10 suku. Dari ratusan ribu per suku. Di antara 10 suku, kekuatan suku ke-8 tempat Gu Hongshan berada lebih rendah dari tingkat menengah, dengan populasi hanya sekitar 500 ribu. Keturunan Dewa Kuno terutama mempraktikkan seni sihir dan metode sihir, yang merupakan Senjue kuno. Keturunan Dewa Kuno dapat memasuki kolam darah, membangkitkan Dewa Kuno, dan kemudian bekerja sama dengan formula ketuhanan kuno.
Kekuatannya luar biasa, terutama tubuh dewa. Namun, tidak semua orang bisa membangkitkan dewa kuno tersebut. Beberapa orang yang darahnya tidak murni tidak dapat membangkitkan dewa kuno. Hanya ketika darahnya cukup murni kita dapat membangunkan dewa kuno. Dewa kuno dibagi menjadi 7 tingkat. Berdasarkan warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Tingkat pertama, dan yang terburuk, disebut Dewa Cijia kuno. Seperti Gu Hongshan, Gu Yuan dan lainnya, dewa kuno yang terbangun semuanya berada di level ini. Nyatanya, sebagian besar keturunan dewa kuno terbangun dengan dewa kuno, yaitu dewa kuno Cijia. Sangat sedikit yang bisa membangkitkan armor jingga level kedua. Sama seperti Lu Ming di markas klan Bingpo, dia melihat Raja Dewa, yang tingginya 100 meter dan ditutupi sisik oranye. Artinya, dia telah membangkitkan roh kuno baju besi oranye. Adapun tingkat ketiga, Huang Jia Gusenti, itu langka dan langka. Tentu saja, ini hanya untuk mengatakan bahwa tingkat yang baru terbangun, sebenarnya keturunan dewa kuno, melalui kultivasi formula ketuhanan kuno, juga dapat mempromosikan tubuh dewa kuno. Namun, kesulitannya luar biasa, dan itu mungkin kecuali mereka memiliki bakat yang unik. Setelah mengetahui kabar tersebut, Lu Ming semakin antusias. Ketika mereka datang ke suku ke-8, ketika mereka tahu bahwa Lu Ming adalah keturunan pertapa, mereka sangat sopan padanya. Dalam sekejap, Lu Ming tinggal di suku ke-8 selama beberapa hari. Saudaraku Lu Ming, itu akan menjadi beberapa bulan sebelum kolam darah dari suku ke-8 dibuka. Dalam bulan-bulan ini, kamu akan tinggal di sini. Ketika kolam darah dibuka, kamu dapat memasuki kolam darah dan membangunkan tubuh dewa kuno. Jalan Hongshan kuno. Kakak Hongshan, kemana kamu pergi? Lu Ming bertanya. Dia melihat bahwa Gu Hongshan akan keluar lagi. Ini bukan karena orang luar. Aku akan memburu orang asing. Cahaya dingin melintas di mata Gu Hongshan. Saudaraku Hongshan, aku akan pergi bersamamu. Bagaimanapun, itu akan memakan waktu beberapa bulan sebelum kolam darah dibuka. Selama ini, aku bebas. Lu Mingdao. Dia berencana untuk pergi dengan Gu Hongshan dan mereka terutama mengkhawatirkan Ouyang Qingxiang, Yue Linglong, dan lainnya. Jika dia bisa bertemu dengan mereka, Lu Ming bisa menemukan cara untuk menyelamatkan mereka. Tidak apa-apa. Gu Hongshan mengangguk dan membawa Lu Ming bersamanya. Dalam beberapa bulan berikutnya, Lu Ming, bersama dengan Gu Hongshan dan yang lainnya, bolak-balik melewati pegunungan liar. Namun, setelah beberapa bulan, Lu Ming tidak bertemu dengan Yue Linglong atau kenalannya. Ini membuat Lu Ming khawatir. Selain itu, seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang datang dari wilayah Qin Tianxing, dan mereka tidak dapat bertemu satu pun dalam beberapa hari. Ketika mereka menemukan gunung kuno, mereka menemukan tempat tersembunyi. Dunia ini sangat besar sehingga orang-orang di wilayah bintang dinasti Qin menemukan beberapa tempat untuk bersembunyi, yang sulit ditemukan, seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi, beberapa bulan kemudian, penguasa dari 10 suku keturunan dewa kuno perlahan-lahan mundur dari pegunungan liar. Untuk sementara, dunia kembali ke ketenangan sebelumnya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.